Diba mengambil semua prajurit dewasa dari suku tersebut, bahkan mereka yang berusia 50-an. Lagi pula, semakin banyak orang yang pergi kali ini, semakin banyak pula bonus yang didapat. Diba percaya bahwa tidak ada bahayanya menempatkan pasukan di luar Ais Abyss. Oleh karena itu, hanya tersisa beberapa orang tua, lemah, perempuan dan cacat di suku tersebut. Yang paling berkuasa adalah lelaki tua berlengan satu dan beberapa lainnya, ditambah beberapa anak muda yang dibawa kembali oleh Di Huo, Di Tian dan Di Han. Saat ini, Di Huo terkuat melarikan diri, Di Han ditembak mati oleh Lu Ling, dan Di Tian dipenggal oleh Lu Li. Lelaki tua berlengan satu itu mengalami luka di bagian dada yang memperlihatkan tulangnya. Kalau masih muda, ini bukan apa-apa. Tapi sebelum berumur 60 tahun, luka itu akan sangat fatal. Ada juga 3 lelaki tua, satu terluka parah, satu lengannya dipotong, dan satu lagi ketakutan. Adapun Di Lu dan belasan anak muda lainnya bahkan tidak berani bergerak, seluruh suku pejuang dikejutkan oleh saudara Lu Ling dan Lu Li. Lebih jauh lagi ada banyak wanita tua, dan para remaja putri bahkan lebih ketakutan. Mereka adalah wanita biasa yang tidak memiliki kemampuan bertarung dan sedikit keberanian, banyak orang yang tidak berani memandang mereka. Hanya sedikit perempuan tua yang melolong dan menangis, dan beberapa anak yang lebih besar begitu ketakutan sehingga mereka lari kembali ke rumah mereka. Lu Li memegang pisau berdarah di satu tangan dan memegang adiknya di tangan lainnya, berjalan maju selangkah demi selangkah. Ada senyuman di bibir Lu Ling, dan panah di lengan tangan yang dipegang Lu Li siap ditembakkan, tangan lainnya memegang tongkat, dan dia terlatih-tatih ke depan. Kenapa kamu menangis? Lelaki tua berlengan satu itu berdiri meski dadanya sangat sakit. Dia berteriak beberapa kali pada beberapa wanita tua, dan seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Perlahan-lahan menjadi sunyi senyap, dan terdengar suara tetesan jarum. Yang terdengar hanyalah suara langkah kaki Lu Li dan adiknya yang berjalan maju selangkah demi selangkah, dan suara darah menetes dari pisau Lu Li. Segera, Lu Li berjalan di depan lelaki tua bertangan satu itu, dan beberapa lelaki tua lainnya mundur dengan membawa pisau, tidak jauh di belakang lelaki tua bertangan satu itu. Lu Li berhenti, mengangkat pisau panjangnya dan mengarahkannya ke lelaki tua berlengan satu itu dan berkata, "Guk-guk tua, maukah kamu menyerah? Jadi bagaimana jika aku tidak mengizinkanmu?" Orang tua berlengan satu itu adalah karakter yang kejam, dan dia menatap Lu Li dengan marah. Dia sangat tidak yakin di dalam hatinya. Jika dia tidak diracuni oleh rumput gerhana ungu, bagaimana mungkin Lu Li, seorang sampah yang tidak bisa mengembangkan kekuatan mistik sedikit pun, bisa menyakitinya. Lu Li dan Lu Ling melakukan pembasmian besar-besaran hari ini, menodai suku Dilong dengan darah. Jika saudara mereka dibiarkan pergi begitu saja, lelaki tua berlengan satu itu akan merasa sangat terhina, dan martabat yang telah dia bangun dalam suku itu, bertahun-tahun akan hilang. Dia adalah paman kandung Diba. Diba tidak termasuk dalam suku, jadi dia menjadi pemimpin suku. Jika dia mundur, kematian Di Han dan Di Tian akan sia-sia. Jika kamu tidak mengizinkanku, kamu akan mati. Lu Li meraung marah, melepaskan tangan Lu Ling, dan bergegas maju seperti macan tutul. Dia sudah berdarah merah, dan karena dia telah membasmi satu Di Tian. Dia tidak peduli untuk membasmi beberapa lagi. Lu Ling berkata bahwa lelaki tua bertangan satu itu mungkin adalah pembasmi kakeknya. Benar atau tidak, Lu Ling hampir diperkosa dan kakinya patah. Dia kembali untuk mencari keadilan dari lelaki tua berlengan satu itu. Tapi dia hanya diberi 10 lembar daun emas, yang membuat Lu Li tidak bisa ditoleransi. Tindakan yang dilakukan Di Huo dan lainnya hari ini jelas terinspirasi oleh beberapa orang. Orang tua berlengan satu ini baru saja ingin membasminya, tapi sekarang dia memblokir jalan untuk mencegah mereka pergi. Dia adalah musuh. Lu Ling berkata bahwa ketika menghadapi musuh, seseorang harus kejam dan tidak menunjukkan belas kasihan. Lu Li hanya memikirkan 4 kata ini di benaknya saat ini, dia menembak, dan pisau panjang itu berubah menjadi sinar cahaya yang menyilaukan, menebas dengan keras ke arah lelaki tua berlengan satu itu. Sial, ada ledakan tumpul, dan lelaki tua berlengan satu itu terluka. Bagaimana kekacauan Xuan Li bisa menghalanginya? Pisau panjang itu hancur, dan tubuhnya mundur terus-menerus. Mata Lu Li sedingin binatang buas, dan dia dengan cepat mengejarnya. Pisau panjangnya terangkat tinggi, mengancam akan menebasnya kapan saja. Dia menatap lelaki tua berlengan satu itu dan meraung, "Apakah kamu mau menyerah?" Orang tua bertangan satu itu memang karakter yang kejam, dia mengertakkan gigi dan meraung, "Tidak, orang menyebalkan kecil, kamu punya nyali untuk membasmiku." Ba Er sudah menjadi tetua aula luar keluarga Zhao. Ketika dia kembali, saudara-saudaramu akan dipotong-potong. Duan, mayat di hutan belantara. Mati.
Luli meraung keras dan menebas keras dengan pisau panjangnya. Orang tua berlengan satu itu terlempar lebih dari 10 meter dengan satu pukulan. Darah muncrat dari dadanya. Dia telah dikeluarkan isi perutnya dan jelas bahwa dia tidak akan selamat. Saudara keempat, beberapa lelaki tua lainnya dan lelaki tua di dekat kastil tanah semuanya berseru dan mengelilinginya. Luli berbalik dan melirik ke arah Luling, yang segera mengikutinya. Luli membawa pisau panjang yang berdarah itu dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia berada sekitar 1 kaki dari tubuh lelaki tua berlengan satu itu. Dia berhenti lagi, mengarahkan pisau panjang itu ke sekelompok orang tua di kejauhan dan berkata, kalian semua sudah terlalu tua, kalian tidak akan hidup lebih dari beberapa tahun. Ya, saya tidak ingin membasmi siapapun lagi hari ini. Jika Anda tidak ingin mati, beri jalan. 5 atau 6 lelaki tua itu semuanya menoleh untuk melihat ke arah Luli, mata mereka penuh dengan kebencian dan kebencian, tetapi tidak ada yang berani berbicara, apalagi mengambil tindakan. Saya mengambil 10 langkah ke depan dan menolak menyerah. Jangan salahkan saya karena kejam. Luli berjalan maju selangkah demi selangkah, aura pembasmi di matanya semakin kuat. Ketika dia mengambil 5 langkah, seseorang akhirnya merasa takut, dan seorang lelaki tua menyingkir terlebih dahulu. Seseorang memimpin, dan yang lain mengikuti. Tidak ada yang ingin mati. Tidak ada yang menjadi lawan Luli saat ini. Mereka hanya bisa menunggu di bak kembali dan membalas dendam. Namun, masih ada seorang lelaki tua yang tidak mundur, dia adalah lelaki tua yang lengannya hampir terpotong oleh tebasan Luli. Dia adalah sepupu dari lelaki tua berlengan satu. Lelaki tua berlengan satu itu terbasmi. Matanya dipenuhi cahaya merah. Bukannya mundur, dia malah meraung dan menyerang ke arah Luli. 7 tua. Beberapa lelaki tua berseru. Mata Luli memerah dan dia berlari ke depan dengan marah. Dia mengangkat pisaunya dan memukul dengan keras dengan kekuatan yang besar. Bagaimana dia bisa menghentikan lelaki tua itu jika dia sudah terluka? Ledakan. Orang tua itu dibacok dengan pisaunya, separuh tubuhnya dipotong-potong, dan satu orang lagi meninggal. Siapa lagi? Luli mengangkat pedangnya dan menatap lelaki tua di dekatnya dengan mata dingin. Pada saat ini, dia telah benar-benar berubah menjadi seorang maniak pembasmi. Dia pasti akan membasmi siapapun yang berani menghalangi jalannya hari ini. Seluruh penonton terdiam. Tidak ada yang berani berdiri lagi. Beberapa anak muda begitu ketakutan hingga kaki mereka gemetar. Mereka memandang Luli dengan tatapan menakutkan seperti hantu. Luli dengan mudah memimpin Luling melewati kerumunan dan berjalan menuju pintu depan suku. Begitu dia keluar dari suku, ada gelombang kutukan kemarahan datang dari belakang. Luli, kamu gila sekali, kamu tidak akan mati. 2 orang menyebalkan kecil, ketika kepala suku kembali, bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, dia pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Ya, kirim orang untuk mencari ketua segera. Kita harus memotong saudara-saudara jahat ini menjadi 18 bagian. Kedua pembasmi ini, gelombang umpatan amarah pun terdengar, serta tangisan menyayat hati dari beberapa wanita tua. Luli mengerutkan kening dan berhenti, melirik ke belakang, tapi tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, Luling menatap semua orang dan berkata dengan dingin, kami akan pergi ke kota Wuling. Anda dapat meminta Diba pergi ke kota Wuling untuk membalas dendam kepada kami. Kakak dan adik kami membasmi seseorang hari ini. Jika suku Anda dapat membasmi kami, ini kami tidak akan pernah mengeluh tentang kemampuanmu. Juga, kami akan menyelidiki secara detail kematian kakekku dalam pertempuran saat itu. Jika itu benar-benar ada hubungannya dengan suku, aku jamin tidak akan ada seorang pun yang terlibat yang tertinggal. Selain itu, perlakukan paman ke-6 dengan baik. Siapapun siapa yang berani mengungkapkan kemarahannya atas masalah ini dengan dia, selama saudara kita tidak mati, kita akan menghancurkan seluruh keluarganya di masa depan. Setelah Luling selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke depan dengan tongkat. Luli segera membantunya pergi, dan semua orang merasa kedinginan lagi. Mereka mungkin menganggap kata-kata Luling sebagai lelucon sebelumnya, tetapi setelah hari ini, tidak ada yang berani meremehkan wanita ini, dan Luli yang tidak berguna yang bahkan tidak bisa mengembangkan kekuatan yang dalam. Melihat kedua bersaudara itu berangsur-angsur pergi, seorang lelaki tua meneteskan air mata dan bergumam dengan penyesalan, bencana hari ini seharusnya adalah sebuah takdir. Kita seharusnya tidak memperlakukan mereka seperti ini, apalagi apa yang kita lakukan saat itu. Itu salah. Bagaimana anak-anak Luren Huang bisa menjadi sampah? 11 tua, apa yang kamu bicarakan? Orang tua lainnya menegur kedua orang menyebalkan kecil ini adalah serigala bermata putih. Jika Anda bertanya kepada saya, mereka seharusnya sudah dibasmi saat itu, jika tidak, tidak akan ada bencana hari ini.
Satu-satunya cara untuk melakukan ini adalah dengan memberitahu kepala suku sesegera mungkin dan segera memburu saudara mereka. Anda tidak dapat menggunakan kekerasan di kota Wuling, dan Anda akan mendapat masalah jika memasuki kota. Apa yang Anda takutkan? Seorang lelaki tua mendengus dingin. Memang benar kekerasan tidak dapat digunakan di kota Wuling. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh keluarga Liu. Tapi hari ini tidak ada bedanya dengan masa lalu. Keluarga Liu telah mengalami perubahan besar dan menderita kerugian besar, kehilangan kekuatan. Keluarga Zhao sekarang dapat bersaing dengan keluarga Liu. Ba Er adalah keluarga Zhao. Bukankah mudah bagi para tetua aula luar untuk membasmi saudara mereka? Ya, seorang lelaki tua mengangguk, lalu berteriak pada Dilu dan yang lainnya, apa yang masih kalian lakukan? Orang menyebalkan. Segera lapor ke kepala suku dan minta dia mengirim orang untuk memburu dua orang menyebalkan kecil ini. Ya, Dilu memimpin mereka berdua dan bergegas keluar dari sukunya, berlari menuju jurang es secepat mungkin, dan dengan cepat menghilang di utara. Di hutan belantara, Luli berlari liar dengan rusa darat di punggungnya. Dia tidak merasakan apa-apa sekarang, tapi sekarang Luli merasa kedinginan. Dia membasmi 3 orang. Ini adalah pertama kalinya dia membasmi orang, dan dia merasa sedikit pusing. Luling tidak membujuknya, prajurit manapun harus melalui ujian ini, dan Luli harus menyelesaikan simpul di hatinya. Faktanya, meskipun Luling selalu berperilaku sangat tenang, dia tetaplah wanita yang lemah, dan sulit untuk menenangkan diri. Kedua bersaudara itu berlari dengan liar di sepanjang jalan pegunungan dalam diam. Jalan tersebut memang sangat aman. Mereka berlari lebih dari 20 mil tanpa bertemu dengan binatang misterius apapun. Ayo istirahat sebentar, ada sungai di sana, pergi dan ganti baju. Kalau tidak, bagaimana kita bisa sampai ke kota Wuling? Luling tiba-tiba berbicara. Luli tersadar dan berlari menuju sungai. Dia meletakkan Luling di tepi sungai, mengambil air dingin dan mengusap wajahnya beberapa kali. Luling mengeluarkan jubah bersih dari bungkusnya, menyerahkannya dan berkata dengan lembut, apakah kamu merasa tidak nyaman? Ini adalah proses yang harus dialami dalam perjalanan menuju seni bela diri, dan ini sangat kejam di gurun utara. Sekali Anda melangkah ke pintu seni bela diri, Anda tidak dapat melihat ke belakang. Entah langit akan naik, atau tulang-tulangnya akan terkubur di hutan belantara. Anda tidak punya pilihan. Jika Anda tidak membasmi mereka hari ini, kamilah yang akan melakukannya, siapa yang mati. Luli menghela nafas panjang, berbalik dan memaksakan senyum pada adiknya, mengangguk dan berkata, kakak, aku mengerti, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Luli melepas jubahnya, melompat ke sungai dan mencucinya, lalu mengambil jubah itu dan mengenakannya. Luling menyeka sedikit darah di tubuhnya, mengalihkan pandangannya ke barat laut dan berkata, ayo pergi ke kota Wuling secepat mungkin. Akan jauh lebih aman di kota. Di badan yang lainnya berada jauh di luar Ais Abyss, bahkan jika mereka menerima berita dan segera mengejar mereka, mereka tidak akan bisa mengejarnya dalam waktu singkat. Tentu saja lebih baik berhati-hati, Diba sekarang adalah tetua luar dari keluarga Zhao dan harus segera pergi ke kota Wuling untuk bergabung dengan keluarga Liu. Keluarga Liu adalah penguasa kota Wuling. Jika Luli bergabung dengan keluarga Liu, Diba akan mengkhawatirkannya bahkan jika dia ingin memindahkannya. Selain itu, Luli akan segera dapat membangkitkan garis keturunannya dan mengembangkan kekuatannya yang dalam, dan pasti akan dihargai oleh keluarga Liu. Diba tidak akan berani menimbulkan masalah baginya kecuali dia ingin diburu oleh keluarga Liu. Luli merasa sedikit lega saat memikirkan hal ini, dan dengan cepat berlari bersama adiknya di punggungnya. Sepanjang jalan aman, dan tidak ada binatang misterius, sepertinya gelombang binatang buas hampir dapat ditekan. Kota Wuling berjarak 100 mil dari suku Dilong, dan jalan pegunungan sulit untuk dilalui. Untungnya, Luli sangat cepat, dan dia baru sampai di luar kota pada sore hari dengan kijang darat di punggungnya. Luli sudah berkali-kali ke kota Wuling, dulu dia berburu binatang buas dan memperoleh materi spiritual untuk dijual di kota Wuling, jadi dia cukup familiar dengan kota Wuling. Kota Wuling adalah kota kabupaten, dengan yurisdiksi atas selusin kota kecil, hampir 100 suku, dan populasi 1 juta dalam 1000 mil. Kota ini sangat besar, meliputi area seluas 10 mil. Ada tembok kota yang menjulang tinggi di luar, dan saat ini ada penjaga kota di tembok kota, mengenakan baju besi hitam keluarga Liu, megah. Ada beberapa penjaga kota di luar gerbang kota, memeriksa orang-orang yang masuk dan keluar. Luli menurunkan adiknya, memegang tangan Lulu dan berjalan menuju kota. Luling mengeluarkan kain kasa putih dari bungkusnya dan menutupi wajahnya. Wajah cantiknya telah membawa masalah baginya, dan kakinya lumpuh karenanya. Dia tidak ingin menimbulkan masalah ketika datang ke kota Wuling.
Berhenti. Dua sersan datang, memandang Luli dengan mata waspada dan berkata, mengapa bau darahmu begitu menyengat? Meski sudah dibersihkan, bau darah di tubuh Luli masih sangat menyengat. Para penjaga ini telah berjalan di ujung pisau sepanjang tahun, dan dia bisa merasakannya begitu dia menciumnya. Luli menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan, saya membasmi beberapa binatang buas di jalan dan mendapatkan darah. Nama saya Luli. Tuan Liu Wu dan Nona Yi sama-sama mengenal saya. Pisau ini diberikan kepada saya oleh Nona Yi dan yang lainnya. Luli menyerahkan pedang di tangannya. Para prajurit melihat dan menurunkan kewaspadaan mereka. Pedang itu memiliki tanda keluarga Liu di atasnya. Jika Luli bisa menyebutkan nama Liu Wu dan Nona Yi, sepertinya akan ada tidak masalah. Luli meletakkan pedangnya, berpikir sejenak dan bertanya, Tuan, apakah Nona Yi ada di kota? Dia meminta saya datang ke kota Wuling untuk menemukannya. Nona Yi. Penjaga itu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Nona Yi membawa orang ke Ais Abis kemarin, bukan di kota. Ups, ekspresi wajah Luli berubah, Nona Yi tidak ada di sini, bagaimana dia bisa bergabung dengan keluarga Liu? Jika dia tidak bergabung dengan keluarga Liu, di badan anak buahnya datang mengejarnya, bagaimana dia bisa melawan? Ayo pergi ke kota dulu. Luling berbicara dengan lembut, dan Luli hanya bisa membawanya menuju kota. Setelah memasuki kota, Luling berkata kamu tidak bisa menggunakan kekerasan di kota Wuling. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh keluarga Liu. Kota ini aman. Tapi, kita tetap pergi ke keluarga Liu dulu. Jika kita bisa bergabung keluarga Liu segera, itu yang terbaik. Luli dari keluarga Liu tahu di mana tempatnya, di rumah terbesar di tengah kota. Dia mengangguk dan memimpin Luling maju dengan cepat. Luling berjalan sejenak dan berbicara lagi. Luli, jika kamu dapat bergabung dengan keluarga Liu, kamu harus memilih untuk menjadi menteri tamu keluarga Liu dan tidak bergabung dengan aula luar. Ah, Luli menyentuh kepalanya, agak bingung dengan maksud Luling. Dia masih tahu sedikit tentang keluarga besar, struktur keluarga Liu, keluarga Zhao, keluarga Lu, dan bahkan semua keluarga besar di gurun utara serupa. Keluarga besar pada dasarnya dibagi menjadi ruang dalam, ruang luar, dan ruang tamu. Neitang adalah pejuang klannya, memiliki sumber daya paling banyak dan kekuatan paling besar, serta merupakan tulang punggung klan. Aula luar terdiri dari orang-orang kuat yang direkrut dari luar, misalnya Tuan Hong dan banyak penjaga keluarga Liu berada di aula luar. Mereka mengandalkan keluarga Liu, bekerja untuk keluarga Liu dan berjuang untuk mereka, serta menerima gaji dan sumber daya yang sesuai dari keluarga Liu berdasarkan kekuatan, status, dan eksploitasi militer mereka. Ada juga ruang tamu yang penuh dengan tamu, mereka tergabung dalam keluarga ini, tapi mereka bisa bergerak dengan sangat leluasa. Biasanya tidak perlu melakukan apapun untuk keluarga, hanya di saat-saat kritis. Namun, status menteri tamu di keluarga besar sangat rendah, dan sumber daya serta gaji yang dapat mereka peroleh sangat sedikit, kecuali mereka adalah menteri tamu yang sangat berkuasa. Karena Keking bisa masuk dan keluar keluarga kapan saja tanpa dibatasi atau dikendalikan, bahkan bisa keluar keluarga kapan saja dan bergabung dengan keluarga lain. Oleh karena itu, tidak ada keluarga yang akan menginvestasikan banyak sumber daya untuk membina tamunya, bagaimana jika dia berbalik dan pergi? Bagaimana jika saya bergabung dengan keluarga saingan? Status Keking dalam keluarga sangat rendah, jika Luli bergabung dengan keluarga Liu dan menjadi Keking, keluarga Liu tidak akan bisa menghargai Luli, apalagi melatihnya. Bahkan, jika sesuatu terjadi pada Luli, misalnya, jika Diba ingin membasminya, keluarga Liu mungkin tidak akan turun tangan untuk membantunya. Luli dan Luling melakukan pembasmian besar-besaran di suku Dilong dan datang ke kota Wuling untuk meminta restu keluarga Liu. Sekarang Luling memintanya menjadi tamu. Kenapa kamu tidak membuat Luli bingung? Kakak perempuan, Luli ingin menjelaskan, tapi Luling melambaikan tangannya dan berkata kamu tidak perlu berkata lebih banyak, aku mengerti kekhawatiranmu. Kamu harus ingat bahwa keluarga atau kekuatan manapun yang kamu gabung di masa depan hanya bisa menjadi menteri tamu dan tidak bisa bergabung dengan aula luar. Karena kamu memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, dan kamu tidak dapat bertahan dalam kekuasaan keluarga-keluarga ini untuk waktu yang lama. Selain itu, keluarga-keluarga kecil ini tidak layak kamu layani untuk mereka. Tidak layak. Luli kaget lagi, siapa dia? Alangkah baiknya jika keluarga Liu menginginkannya, tetapi Luling sebenarnya mengatakan dia tidak layak. Keluarga Liu, penguasa agung kota Wuling, sebenarnya adalah keluarga kecil di mulut Luling. Ya, tidak layak. Luling mengangguk dengan sangat serius. Dia terdiam sejenak dan berkata statusmu luar biasa. Keluarga kecil ini tidak memenuhi syarat untuk membiarkanmu mengabdi.
Aku akan memberitahumu detailnya nanti. Ayo pergi ke keluarga Liu dulu. Tidak biasa, Luli menggosok kepalanya, dan dia tidak mengerti lagi, namun, ada begitu banyak orang saat ini sehingga dia tidak bisa bertanya terlalu banyak, jadi dia hanya bisa berjalan maju dengan keraguan di kepalanya. Semua jalan di kota ini sangat bising, karena kota ini tidak begitu damai akibat gelombang pasang yang dahsyat. Namun, orang-orang kuat dari keluarga super mengambil tindakan, dan dikatakan bahwa gelombang monster telah ditekan, tetapi tidak ada kekacauan di kota. Setelah berjalan setengah jam, Luli dan Luling akhirnya sampai di sebuah rumah mewah dan megah di utara alun-alun kota. Pergi, tidak ada yang bisa mendekat. Luli dan Luling berpakaian buruk dan tidak satupun dari mereka adalah pejuang. Kedua penjaga keluarga Liu di pintu segera berteriak untuk mengusir mereka. Luli berjalan dan menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuanku, Luli, Nona Yi memintaku datang ke kota Wuling untuk menemukannya. Dia berkata dia bisa merekomendasikanku untuk bergabung dengan keluarga Liu. Ini adalah pedang yang Nona Yi dan yang lain memberiku." Luli menyerahkan pedangnya. Penjaga itu meliriknya, lalu menatap Luli beberapa kali lagi, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Nona Yi tidak ada di sini. Kembalilah dalam 3 hari. Kamu bisa kembali dalam 3 hari. 3 hari. Ekspresi Luli sedikit berubah, mungkinkah dia akan memimpin anak buahnya membasmi kota Wuling dalam 3 hari? Nona Yi tidak ada di sini, dan Liu Wu juga pasti tidak ada di kota, lagi pula, dia adalah pemimpin tim serigala perak terkuat di keluarga Liu." Luli melirik ke arah Luling, yang mengedipkan mata dan memberi isyarat agar Luli pergi lebih dulu. "Pergi dan menginaplah di penginapan itu." Luling menunjuk ke sebuah penginapan mewah di sisi timur alun-alun. Luli melihatnya beberapa kali dan berkata dengan sedikit sinis, "Kak, penginapan itu cukup mahal. Konon biaya menginap 1 malam adalah 10 daun emas. Ayo cari yang lain." "Apa mahalnya? Apakah ini lebih penting daripada nyawa?" Luling berkata dengan dingin. Penginapan ini dekat dengan keluarga Liu. Ini jelas merupakan milik keluarga Liu. Bahkan jika Diba datang untuk menemukannya, dia tidak akan berani main-main. Ini hanya untuk menginap 3 hari. Aku masih punya beberapa daun emas yang terkumpul selama bertahun-tahun. Ayo pergi. Luli telah membasmi banyak binatang misterius tingkat rendah selama bertahun-tahun dan menjualnya di kota Wuling dengan imbalan beberapa daun emas. Luling telah berhemat dan menghemat sejumlah uang. Keduanya pergi ke penginapan mewah di sebelah timur. Pelayan di luar pintu menatap mereka berdua dengan curiga. Baru setelah Luling mengeluarkan sekantong daun emas dari bungkusannya, dia memimpin jalan dengan cerah senyum. Setelah mendapatkan 2 kamar terbaik, Luling kembali ke kamarnya dan menyimpan barang-barangnya, lalu membawa Luling keluar dari penginapan. Dia membeli 2 jubah prajurit cantik untuk Luli di toko terdekat, dan juga membeli 2 jubah yang relatif mahal dan indah untuk dirinya sendiri. Seorang pria mengandalkan pakaiannya dan seekor kuda mengandalkan pelananya. "Jangan biarkan orang lain meremehkanmu saat kamu pergi ke keluarga Liu." Luling menjelaskan dan kembali membiarkan Luli mandi dan mengenakan jubah prajurit baru. Setelah Luli berganti pakaian, Luling melihatnya dengan hati-hati, mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Benar saja, seorang Buddha bergantung pada pakaian emasnya, dan seseorang bergantung pada pakaiannya. Kakakku akan mampu memikat sekelompok wanita dari keluarga besar di masa depan." Luli terlihat agak mirip dengan Luling, dengan ciri wajah cantik dan bentuk tubuh sempurna, namun kulitnya agak kasar dan gelap karena berada di pegunungan sepanjang tahun. Kini mengenakan jubah prajurit putih yang cantik, dia langsung terlihat luar biasa tampan, keliaran di tulangnya membuatnya terlihat lebih dewasa dan penuh kejantanan. Setelah Luling mengenakan jubah yang indah, dia menjadi jauh lebih cantik. Sayangnya, salah satu kakinya lumpuh dan wajah cantiknya ditutupi kain kasa, jika tidak maka akan sangat mempesona. Keduanya turun untuk makan enak, dan Luling meminta Luli kembali ke kamarnya. Setelah kembali, Luling mengeluarkan bubuk obat putih dari bungkusnya, memasukkannya ke dalam air, mengaduknya, menyerahkannya kepada Luli dan berkata, "Minumlah." "Apa ini?" Luli mencium bau yang aneh dan teringat teh yang diberikan Luling padanya di pagi hari. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Kakak, apakah kamu berencana untuk membakar rumah itu lagi? Ini adalah milik keluarga Liu. Apa yang kamu pikirkan?" Luling memelototi Luli dan menjelaskan, "Ini untuk detoksifikasi. Minumlah ini dan kamu akan bisa melatih kekuatanmu yang dalam." "Ah!" Luli berkedip, lalu sadar, memandang Luling dengan kaget dan berkata, "Saudari, saya tidak bisa melatih kekuatan mistik, apakah karena saya diracuni?" "Itu benar," Luling berkata dengan sangat yakin, "dan racun yang kamu racuni diberikan secara pribadi olehku. Aku akan meracunimu ketika kamu berumur 6 tahun,
Jika tidak, kamu pasti sudah bisa berlatih Xuan Li sejak lama. Apa? Tubuh Luli gemetar, matanya penuh keterkejutan. Dia tidak curiga Luling ingin menyakitinya, tapi dia hanya tidak mengerti kenapa Luling melakukan ini. Jika aku tidak meracunimu dan membiarkanmu mengembangkan kekuatanmu yang dalam, saudara perempuan dan laki-laki kita pasti sudah lama mati. Luling menghela nafas sedikit dan berkata, saya curiga kematian kakek pasti ada hubungannya dengan Diba dan beberapa orang tua dari suku tersebut. Ketika jenazah kakek dikembalikan, saya ingat dengan jelas tatapan mematikan di mata Diba ketika dia melihat saudara kami. Jika bukan karena Paman Enam, aku khawatir kita akan musnah saat itu. Coba pikirkan, jika kamu mengembangkan kekuatan mistik di usia muda dan memiliki bakat yang luar biasa, kamu pasti akan menjadi pejuang yang kuat ketika kamu besar nanti. Ketika penyebab kematian kakek diketahui, apakah kamu akan membalas dendam? Bagaimana bisa Diba memelihara harimau untuk menimbulkan masalah? Begitu kamu mengembangkan kekuatanmu yang dalam sebelum waktunya, kami, saudara dan saudari, hanya akan mati. Saya menemukan sejenis ramuan obat dari buku kuno peninggalan ayah saya, dan berhasil menemukannya di pegunungan. Ramuan obat ini tidak berbahaya bagi manusia, tetapi hanya dapat mencegah Anda membudidayakan Xuan Li. Sekarang Anda telah mendetoksifikasinya, kamu harus bisa mempraktikkannya. Kekuatan misterius. Setelah Luling selesai menjelaskan, Luli tiba-tiba menyadarinya. Dulu Luling mengatakan bahwa setelah membangkitkan garis keturunannya, dia bisa langsung melatih kekuatan mistik. Menurutnya kekuatan mistik ada hubungannya dengan kebangkitan garis keturunannya. Baru sekarang saya menyadari bahwa saya tidak dapat melatih kekuatan misterius saya karena saudara perempuan saya telah membatasi saya dengan racun. Bukan saja dia tidak menyalahkan Luling sama sekali, tetapi dia juga memandang Luling dengan wajah tertekan dan terisak-isak, kakak, aku telah sangat menderita untukmu selama ini. Setelah kehilangan orang tuanya sejak ia masih kecil, Luling yang berusia 4 tahun bertahan hidup dengan susah payah bersama bayinya, Luli. Apa yang diketahui anak berusia 4 tahun? Apa yang bisa dilakukan? Luling juga perlu mewaspadai anak panah terbuka dan terselubung yang ditembakkan oleh anggota sukunya. Ketika saya berumur 14 tahun, saya hampir diperkosa dan kaki saya patah. Saya merangkak kembali dari hutan belantara sendirian. Setelah kembali, tidak ada tempat untuk memperbaiki keluhannya. Dia menanggung semua rasa sakit sendirian, menelan semua keluhan di perutnya, tidak pernah memberitahu Luli, dan menjilat lukanya dalam diam. Ini tidak pahit. Senyum tipis muncul di wajah Luling, dia mengulurkan tangannya untuk membelai wajah Luli dan berkata dengan hangat, Luli, kami adalah anak-anak dari keluarga Lu. Keluarga Lu berkeringat dan berdarah tetapi tidak bisa menitikkan air mata. Hanya yang lemah akan menitikkan air mata dan mengeluh atas perlakuan Tuhan. Ketidakadilannya, yang kuat akan menanggung semuanya dengan diam-diam dan meratakan semua kesulitan dengan tangannya sendiri. Jika seseorang ingin menjadi kuat, hatimu harus kuat dulu, mengerti? Luli mengangguk dengan berat. Dia meraih tangan Luling dan berkata dengan sungguh-sungguh, kakak, aku pasti akan bekerja keras untuk menjadi orang yang kuat dan tidak akan pernah membiarkanmu terluka atau dianiaya sedikitpun. Aku pasti akan menemukan ramuan terbaik. Sekali kakiku sudah sembuh, aku akan membiarkanmu menjalani kehidupan yang baik, percayalah. Kak, aku percaya padamu. Kakakku pasti akan menjadi pria kuat yang bisa dibanggakan semua orang di masa depan. Luling mengangguk, lalu mengambil teh dan menyerahkannya dan berkata, jika kamu ingin menjadi orang kuat, kamu harus mendetoksifikasi terlebih dahulu dan melatih kekuatan misteriusmu. Kekuatan misterius adalah fondasi seorang pejuang. Setelah kamu mengembangkan kekuatanmu, kekuatan misterius, akan lebih mudah untuk bergabung dengan keluarga Liu. Bagus. Luli meminum tehnya dalam sekali teguk. Luling menunggunya selesai minum dan segera menjelaskan, duduklah bersila di tempat, singkirkan pikiran yang mengganggu, dengan tenang rasakan energi yang dalam di dunia, serap ke dalam tubuh, dan memadatkan energi yang dalam. Luli duduk bersila, menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu dan memasuki kondisi halus, fokus pada merasakan energi magis di dunia. Cara budidaya Xuan Li sangat sederhana dan telah menjadi populer di seluruh gurun utara, siapapun yang memiliki kualifikasi baik dapat mengolah Xuan Li. Luli telah mengetahui metode ini sejak lama dan telah mencobanya berkali-kali selama bertahun-tahun. Entah bagaimana, dia merasakan beberapa bintang ajaib antara langit dan bumi. Dia tahu bahwa itu adalah Xuan Qi, dan segera mendekatkan mereka melalui meditasi. Tubuh manusia secara alami tertarik pada energi misterius, dan bintang-bintang tak kasat mata itu mendekati tubuh Luli sedikit demi sedikit dan menembus ke dalam tubuhnya. Luli mulai memikirkan cara untuk menyimpan energi yang dalam dan memadatkannya menjadi energi yang dalam,
pada awalnya sama seperti sebelumnya, tidak dapat mengembun sama sekali. Setengah jam kemudian, aliran udara yang lemah tiba-tiba muncul di pembuluh darah besar di tubuhnya. Aliran udara perlahan mengalir melalui pembuluh darahnya, membuat seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman, seolah-olah dia telah meminum anggur terbaik di dunia. Xuanli, Luli tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan terkejut, "Saudari, saya telah mengembangkan kekuatan yang sangat besar." Haha, Luling sama sekali tidak terkejut, dia berkata dengan tenang, "Kamu adalah putra Lu Renhuang. Jika kamu tidak bisa mengolah Xuanli, tidak ada seorang pun di seluruh gurun utara yang bisa mengolah Xuanli." Manusia Kaisar Lu. Ini adalah pertama kalinya Luli mendengar nama ayahnya, dan dia takut dengan nama itu. Xuan Wu, Laut Ilahi, Kolam Jiwa, Roda Kehidupan, Keabadian, Tuan, Kaisar Manusia. Kaisar Manusia adalah kaisar di antara manusia. Kaisar manusia manapun yang muncul dalam sejarah Gurun Utara dapat menyatukan Gurun Utara, membangun dinasti yang kuat, dan menginjakkan kaki di wilayah luas. Miliaran orang kuat menundukkan kepala dan mematuhi perintah yang paling kuat dan tertinggi, jenius yang tiada taranya. Seseorang sebenarnya berani bernama Lu Renhuang. Bukankah dia takut orang kuat akan mengirim seseorang untuk membasminya setelah mendengarnya? Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang tabu. Menodai yang maha tinggi, kaisar, tidak akan ditoleransi oleh langit dan bumi. Belum lagi mengambil nama Lu Renhuang, bahkan jika seseorang menghina kaisar manusia yang kuat dari semua generasi, saya khawatir jika keluarga besar mengetahuinya, dia akan diburu ribuan mil jauhnya, bukan? Identitasmu tidak biasa. Luli memikirkan kata-kata Luling, dan sebuah ide berani tiba-tiba muncul di hatinya. Mungkinkah dia adalah putra seorang kaisar manusia yang kuat? Tapi kemudian aku memikirkannya, sepertinya tidak ada kaisar manusia yang kuat yang muncul di Gurun Utara selama 100 tahun. Jangan terlalu memikirkannya. Melihat ekspresi Luli, Luling berdiri dan berkata, "Selama kamu membangkitkan garis keturunanmu, aku akan menceritakan semuanya padamu. Sekarang kita harus keluar. Ayo pergi ke kuil untuk melihat kapan altar garis keturunan bisa dibuka. Sebagai selama kamu membangkitkan garis keturunanmu, keluarga Liu pasti akan mendukungmu seperti seorang master." Dengan baik, Luli merasa semakin banyak misteri yang mengelilinginya, tetapi Luling menolak membicarakannya. Untungnya, dia telah mencapai tingkat kekuatan 10.000 kilogram, dan dia dapat membangkitkan garis keturunannya kapan saja, dan tidak akan lama lagi sampai saat ini. Diba mungkin membawa seseorang ke kota Wuling kapan saja, meskipun Luli merasa tidak aman tinggal di penginapan keluarga Liu, dia segera bangkit dan membawa Luling keluar. Kuil ini sebenarnya terletak di sebelah selatan alun-alun, sesuai dengan istana tuan kota, semua kota memiliki kuil untuk membangkitkan garis keturunan. "Kak, apakah kamu memerlukan sesuatu untuk membangkitkan garis keturunanmu? Misalnya, daun emas?" Luli bertanya sambil berjalan menuju kuil. Dia tidak tahu apa-apa tentang kuil itu. Sebelumnya ia hanya melihatnya sekilas dari kejauhan, karena pintu candi selalu tertutup, terasa agak seram dan misterius, sehingga ia tidak berani mendekat. Semua pejuang di Gurun Utara ingin membangkitkan garis keturunan mereka dan menjadi pejuang garis keturunan terkuat. Anak-anak dari keluarga besar dan generasi muda suku semuanya ingin membangkitkan garis keturunan mereka, dan konon Di Huo dan yang lainnya juga datang untuk mencobanya. Luli berpikir jika seseorang bisa datang tanpa syarat apapun, bukankah orang-orang di kuil akan mati karena kelelahan? Lagi pula, ada begitu banyak orang di Kabupaten Wuling. Tidak perlu apapun, Luling berkata dengan sangat yakin, selama kamu bisa membuka pintu kuil, itu berarti kamu memiliki harapan untuk membangkitkan garis keturunanmu, dan orang-orang di kuil akan mengatur agar kamu membangkitkan garis keturunanmu. Oh, Luli memandangi kuil kuno di selatan, kuil ini sudah sangat tua, tapi tidak terlihat bobrok. Candi ini gelap gulita, terdapat 6 tiang besar pada pintu masuk utama yang diukir dengan pola yang sederhana dan misterius. Keempat dinding candi juga memiliki pola yang misterius. Candi tersebut tidak besar, namun terdapat misteri dan keanehan di mana-mana. Candi ini dapat dilihat oleh siapa saja yang lewat, pejalan kaki dan pejuang di alun-alun sudah terbiasa, dan tidak ada yang memperhatikan atau mengawasi sama sekali. Luli memimpin Luling selangkah demi selangkah. Ketika dia berada 10 meter di depan kuil, Luling berhenti. Dia menyemangati Luli sambil tersenyum, "Silakan buka pintu kuil. Dunia baru akan terbuka untukmu langsung." Luli melirik ke arah Luling, dan entah kenapa kepercayaan dirinya menjadi sangat kuat. Dia perlahan berjalan menuju kuil. Para pejalan kaki di dekatnya tertarik pada Luli, dan mereka semua mengejeknya ketika mereka melihat bahwa dia sudah begitu tua.
Kebangkitan garis keturunan biasanya terjadi sekitar usia 6 tahun. Anak-anak dari keluarga besar atau anak suku menanisir sekelompok anak berusia 6 tahun untuk bangkit setiap tahun dan setiap bulan. Dikatakan bahwa usia 6 tahun adalah waktu terbaik untuk membangkitkan garis keturunan. Setiap tahun di kota Wuling, setidaknya ribuan anak datang untuk membuka pintu kuil, namun hanya sedikit yang bisa masuk, dan bahkan di antara anak-anak yang telah masuk selama bertahun-tahun, tidak ada satupun yang terbangun. Luli sudah berusia 14 atau 15 tahun, tapi dia masih ingin membangkitkan garis keturunannya. Mengabaikan orang yang lewat, Luli berjalan dengan tegas menuju gerbang kuil selangkah demi selangkah. Semakin banyak orang yang lewat tertarik, dan mereka semua memandangnya dengan mata mengejek, ingin melihat Luli malu. Ketika dia berjalan ke gerbang kuil dan melihat kedua pintu gelap, sederhana dan misterius di depannya, Luli menarik napas panjang dan mengulurkan tangan untuk mendorong ke arah pintu. Berdengung, pintunya tiba-tiba menyala sedikit, dan pola di atasnya tampak hidup. Jelas ada batasan pada pintu ini, jika tidak semua orang dapat membukanya. Zizi, terdengar sedikit suara, dan kedua pintu hitam itu benar-benar terbuka ke arah dalam. Mata Luli berkilat, dan dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Luling, yang terakhir mengangguk sedikit, seolah semuanya seperti yang diharapkan. Wow, terjadi keributan di alun-alun. Seorang anak laki-laki berusia 14 atau 15 tahun benar-benar dapat membuka pintu kuil. Bukankah dia mencoba membangkitkan garis keturunannya ketika dia berusia 6 tahun? Luli sebenarnya belum ke sini. Orang-orang dari suku Dilong tidak membawanya ke sini. Luling tidak menyebutkannya sebelumnya, mereka hanya memintanya untuk melunakkan tubuhnya. Desir, desir, desir. Terdengar suara langkah kaki di kuil, dan seorang lelaki tua kurus berjubah hitam berjalan perlahan. Ketika dia sampai di gerbang, dia menatap Luli dan berkata, "Kamu membuka gerbang kuil dan mendapat kesempatan untuk membuka altar garis keturunan. Kamu bisa datang ke sini dalam waktu setengah bulan, dan kemudian upacara kebangkitan akan diadakan untuk kamu. Apakah kamu bisa bangun atau tidak, itu tergantung pada takdirmu." Setelah berbicara, lelaki tua kurus itu dengan lembut mengetuk pintu kuil, pintunya perlahan tertutup, dan pola di atasnya tidak lagi bersinar, kembali ke tampilan aslinya. Luli melangkah mundur, banyak orang memandangnya dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, ada beberapa anak yang dapat membuka pintu kuil setiap tahun, namun tak terhitung banyaknya orang yang masuk dengan harapan besar, namun pada akhirnya mereka semua kembali dengan kecewa. Belum lagi garis keturunan kuat dari tingkat ketiga ke atas, bahkan garis keturunan tingkat terendah dari tingkat pertama dan kedua belum terbangun. Setengah bulan, setelah kembali ke penginapan, Luli dan Luling sama-sama terlihat sedikit serius. Setengah bulan terasa singkat, tapi itu sudah cukup untuk membuat banyak hal terjadi. Rencana awal Luling adalah Luli akan membangkitkan garis keturunan yang kuat, dan bahkan jika dia bergabung dengan keluarga Liu dan menjadi menteri tamu, dia akan diperlakukan dengan rasa hormat khusus dan diperlakukan seperti seorang ayah. Masih ada setengah bulan lagi, dan Diba pasti akan membawa orang ke kota Wuling kecuali Luli bergabung dengan aula luar keluarga Liu, kemungkinan besar keluarga Liu tidak akan membantunya. Bergabunglah dengan aula luar keluarga Liu. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah diizinkan oleh Luling. Setelah dia kembali ke penginapan dalam diam, dia segera memberitahu Luli, dalam 3 hari terakhir, kamu harus berlatih Xuan Li dengan seluruh kekuatanmu dan berusaha untuk menerobos ke alam Xuan Wu Tengah. Hanya dengan begitu keluarga Liu akan menghargai Anda. Alam Xuan Wu tingkat menengah. Bagaimana mungkin? Ada garis hitam di dahi Luli, dia baru saja mengolah Xuan Li dan berada di tahap awal alam Xuan Wu. Bagaimana dia bisa beralih dari tahap awal ke tahap tengah alam Xuan Wu dalam 3 hari? Apakah kamu yakin ini bukan hanya mimpi? Yang paling berbakat di antara generasi muda suku Dilong adalah Di Huo, sepertinya dia membutuhkan waktu 3 tahun dari mengolah Xuan Li hingga menerobos ke tahap tengah alam Xuan Wu. Adik laki-laki Di Huo, Di Hu, membudidayakan Xuan Li pada usia 9 tahun, butuh waktu lebih dari 6 tahun untuk menerobos ke alam Xuan Wu Tengah, tetapi Luling meminta Luli melakukannya dalam 3 hari. Orang lain mungkin tidak bisa melakukannya, tapi kamu bisa. Luling mengeluarkan sebuah buku dari bungkusnya, lalu merobek halaman pertama buku itu di bawah tatapan heran Luli, dan mengeluarkan halaman emas yang sangat tipis dari tengah halaman. Setelah menyerahkannya, dia berkata dengan sungguh-sungguh bacakan makna batinnya dalam hati, lalu segera hancurkan. Apakah ini yang ditinggalkan ayahku? Mata Luli berbinar, semua buku ini ditinggalkan oleh ayahnya, dan halaman emasnya juga pasti darinya. Dia mengambilnya dan melihatnya sekilas beberapa kali, dan tak lama kemudian napasnya menjadi cepat.
Bagian pertama ilustrasi Dewa Perang. Hanya ada beberapa lusin kata di halaman emas, dan itu ditandai hanya sebagai ayat pertama dari rumus mental, nama itu sangat mendominasi, dan setiap kata emas kecil di atasnya memiliki kekuatan sihir yang aneh dan tidak dapat diprediksi, yang membuat Luli bersemangat, darahnya mendidih. Ini adalah metode kultivasi unik keluarga Lu kami. Namun, ayahku hanya meninggalkan bagian pertama dari metode ini. Meskipun ini adalah bagian pertama, itu sudah cukup bagimu untuk berlatih hingga puncak alam kolam jiwa. Luling berkata dengan serius. Luli, kamu harus ingat bahwa hal ini tidak boleh disebarkan kepada orang luar, bahkan jika kamu mati. Apa latar belakang ayahku? Pikiran Luli dipenuhi dengan keraguan. Luling tidak akan mengatakan apapun tergantung situasinya, jadi dia hanya bisa kembali ke kamarnya dengan membawa halaman emas. Dia dengan hati-hati mempelajari lusinan karakter kecil di halaman emas, dan setelah memastikan dia telah menghafal semuanya, dia melemparkan halaman-halaman itu ke dalam tungku dan membakarnya. Praktik. Luli mencoba yang terbaik untuk menenangkan kegembiraannya, duduk bersila dan bermeditasi dan mulai berlatih. Latihan alam Xuanwu sangat sederhana. Ini sama dengan latihan dasar Xuanli. Semua orang di Gurun Utara mengetahuinya. Tetapi, ada satu hal yang perlu diketahui, tetapi apakah Anda dapat mengembangkan kekuatan yang dalam dan kecepatan kultivasi Anda bergantung pada bakat individu Anda. Ada pepatah bijak di Beimo, orang sukses membutuhkan 80% usaha, 10% bakat, dan 10% keberuntungan, dan 2 poin terakhir seringkali lebih penting daripada poin pertama. Bakat adalah fisik pribadi. Bagaimana Anda bisa menjadi orang yang kuat jika Anda tidak bisa memupuk kekuatan yang dalam? Orang lain dapat mengembangkan kekuatan yang dalam pada usia 3 tahun, dan membangkitkan garis keturunan kelas 5 dan 6 pada usia 5 atau 6 tahun, bahkan jika Anda bekerja keras seumur hidup, Anda tidak akan mampu bersaing dengan orang lain yang berkultivasi untuk itu, 1 tahun. Ini kejam untuk dikatakan, tapi ini benar. Tentu saja ketekunan adalah fondasinya, betapapun berbakatnya Anda, jika Anda tidak rajin, Anda tetap akan terkejar oleh pendekar rajin yang bertalenta rendah, dan Anda tidak akan bisa menjadi orang kuat yang menguasai segala penjuru. Untuk berlatih di alam Xuanwu, yang pertama adalah mengumpulkan kekuatan misterius, dan yang kedua adalah menggunakan kekuatan misterius untuk membuka 12 meridian utama dalam tubuh. Ketika ke-12 meridian utama terbuka, dan energi yang dalam berlimpah dan dapat menembus semua meridian, Anda akan mencapai puncak alam Xuanwu, dan Anda dapat memadatkan laut ilahi dan menerobos alam laut ilahi. Ranah alam Xuanwu adalah ujian bakat yang hebat, yaitu kebugaran fisik. Tentu saja, jika dia adalah murid dari keluarga besar dan memiliki banyak sumber daya, seperti berendam dalam ramuan langka sejak dia masih kecil dan menggunakan ramuan untuk meningkatkan fisiknya, secara alami dia akan berlatih lebih cepat. Fisik bagus, bakat abnormal, 2 hal. Pertama, menumbuhkan kekuatan mistik sangatlah cepat, orang lain membutuhkan waktu sebulan untuk mengumpulkan 10 sinar, tetapi dia hanya membutuhkan waktu 1 jam, ini adalah bakat yang tidak normal. Poin lainnya adalah meridian. Ketika setiap orang lahir, ada kotoran di dalam tubuh, yang tidak murni, akan ada penyumbatan di meridian, yang akan mempengaruhi aliran energi yang dalam. Kekuatan misterius adalah fondasi seorang pejuang. Jika Anda ingin memiliki kekuatan tempur yang kuat, Anda harus membiarkan kekuatan misterius Anda mengalir ke seluruh tubuh Anda dan dapat memobilisasinya di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, jika ingin berlatih harus mengolah meridian terlebih dahulu, menggunakan energi misterius untuk menghaluskan penyumbatan pada meridian di seluruh tubuh, membuka meridian, dan membiarkan energi misterius mengalir bebas di seluruh meridian. Konstitusi setiap orang berbeda-beda, ada yang lebih banyak penyumbatan di meridiannya, ada yang lebih sedikit, dan ada yang tersumbat total dan tidak bisa dibuka sama sekali. Inilah perbedaan bakat. Orang dengan fisik yang bagus, bakat yang tidak normal, dan penyumbatan yang sangat sedikit. Butuh waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun bagi orang lain untuk membuka meridian, tetapi dia hanya membutuhkan beberapa hari atau bahkan setengah hari. Orang seperti itu sering disebut jenius. Ya Tuhan, fisikku sebenarnya sangat bagus. Setelah hanya berlatih setengah jam, Luli membuka matanya dan bergumam kaget. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Luling mengatakan bahwa dia dapat mencapai tahap tengah alam Xuanwu dalam 3 hari. Untuk berlatih Xuanli, dia menjalankan ilustrasi Dewa Perang, dan dia tidak tahu apakah kecepatan kultivasinya cepat atau lambat, karena dia tidak mengetahui kecepatan kultivasi orang lain. Tapi satu hal yang pasti, hanya ada sedikit penyumbatan di salah satu denyut meridian utama yang dia kembangkan sekarang. Sangat menyedihkan bahwa, dia sekarang dapat menggunakan energi mistik untuk menembus seluruh meridian,
dan kotoran serta penyumbatan di dalamnya, tidak diblokir meridian diblokir sepenuhnya. Hanya ada dua penjelasan untuk ini. Entah dia sangat berbakat, atau seseorang memberinya ramuan terbaik ketika dia masih kecil, yang meningkatkan kondisi fisiknya. Tidak peduli bagaimana situasinya, Lu Ling harus mengetahui alasannya, jika tidak, dia tidak akan membiarkan Lu Li mencapai tahap tengah alam Xuanwu dalam 3 hari. Dari 12 meridian utama, jika 4 dikeruk, 1 akan mencapai tahap tengah alam Xuanwu. Jika 8 dikeruk, 1 akan berada di tahap akhir tahap Xuanwu. Jika semuanya dikeruk, 1 akan mencapai puncak tahap Xuanwu setelah laut ilahi terkondensasi, seseorang akan menjadi alam Shenwu. 4 meridian. Jika masing-masing sama dengan meridian Chong, maka tidak perlu waktu 3 hari untuk membersihkan keempat meridian tersebut, jika tidak istirahat siang malam paling lama 1,5 hari. Praktik. Lu Li tidak peduli, setelah membangkitkan garis keturunannya, Lu Ling akan menceritakan semuanya padanya. Dia mengabdikan dirinya untuk mengolah Xuan Li, menggunakan Xuan Li untuk membuka meridiannya, dan pertama-tama menerobos ke alam Xuanwu. Semakin kuat Anda dan semakin cepat Anda berlatih, keluarga Liu akan semakin menghargai Anda. Selama keluarga Liu melindunginya, apalagi Diba, tetua luar, bahkan tetua dalam keluarga Zhao harus khawatir akan menimbulkan masalah bagi Lu Li. Langit di luar berangsur-angsur menjadi gelap. 1 jam kemudian, Lu Ling masuk dengan membawa kotak makan siang. Melihat tubuh Lu Li bersinar dengan cahaya misterius, senyuman muncul di matanya dan dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat sendirian. Lu Li tidak makan atau istirahat, dia berkonsentrasi pada latihan, dia sangat bersemangat. Setelah berlatih sepanjang malam, dia tidak merasa lelah, malah penuh energi. Setelah fajar, Lu Ling masuk dan memaksa Lu Li untuk tidur sebentar. Lu Li bangun di siang hari, lalu melanjutkan latihan Xuan Li dan menggunakan Xuan Li untuk membuka meridian. Dalam 2 hari berikutnya, Lu Li dan Lu Ling tidak meninggalkan penginapan. Selain makan dan tidur siang, Lu Li menghabiskan sisa waktunya dengan berlatih dan membuka meridiannya. Kemajuan latihannya sangat-sangat cepat. Ia membuka meridian Chong pada malam pertama, membuka meridian tangan yang di tangan kirinya, dan meridian tangan Yin di tangan kanannya pada sore dan malam hari kedua, dan mulai menyerang meridian kaki yang di kaki kanannya pada hari ketiga. Saat senja di hari ketiga, Lu Li membuka matanya. Ketika dia melihat Lu Ling di sampingnya, dia berteriak kegirangan seperti anak kecil, "Kakak, aku berhasil. Aku telah membuka 4 meridian, dan sekarang aku adalah Xuanwu, seorang pejuang di alam tengah." Dalam waktu kurang dari 3 hari, Lu Li berhasil menerobos dari tahap awal alam Xuanwu ke tahap tengah. Jika berita tentang kecepatan ini menyebar, seluruh kota Wuling akan mendidih. Lu Ling tersenyum tipis, tanpa kejutan apapun, tapi dengan bangga dan lega. Dia mengangguk dan berkata, "Anak cucu kita dari keluarga Lu sangat kuat. Lu Li, kamu tidak mempermalukan ayahmu. Tapi kamu tidak boleh mempermalukan ayahmu, Bangga. Perjalananmu baru saja dimulai. Lu Li, keluar." Tepat ketika Lu Li berhenti berlatih dan baru saja makan beberapa suap, teriakan mendominasi datang dari luar. Diba, suara ini sangat familiar bagi kedua bersaudara, dan ekspresi mereka berubah saat mereka saling memandang. Apa yang paling mereka khawatirkan terjadi? Diba datang berkunjung. Yang terpenting adalah Diba benar-benar berani berteriak begitu arogan di penginapan keluarga Liu. Seorang tetua asing yang baru saja bergabung dengan keluarga Zhao begitu sombong. Siapa yang memberinya kepercayaan diri yang begitu kuat? "Kakak, apa yang harus aku lakukan?" Lu Li memandang Lu Ling dan sudah memegang pedang di tangannya. Jika Diba ingin mengambil tindakan, dia tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. "Jangan khawatir." Lu Ling merenung sejenak dan bangkit dan berkata, "Keluar dan temui dia. Dia seharusnya tidak berani melakukan apapun di penginapan. Kalau tidak, dia tidak akan berteriak dan masuk saja. Itu adalah berkah, bukan kutukan. Itu kutukan yang tidak bisa dihindari. Bersembunyi di sini bukanlah suatu pilihan. Lebih baik turun dan bertemu. Ada lebih banyak orang di bawah. Jika terjadi kesalahan, keluarga Liu akan segera mengetahuinya." Lu Li membantu Lu Ling keluar. Ketika dia sampai di tangga, dia melihat aula penginapan penuh dengan orang. Para pelayan dan penjaga penginapan keluar, mengelilingi sekelompok prajurit yang mengenakan baju besi cian dan memelototi mereka. Diba, Lu Li dan Lu Ling melihat sekilas Diba, dia mengenakan baju besi hijau dan memimpin 4 atau 5 orang, semuanya tampaknya adalah pejuang dari keluarga Zhao. Dihu mewarisi bentuk tubuh Diba, wajahnya setidaknya setinggi 1,85 meter, dia memiliki kapak besar di punggungnya dan kapak besar di punggungnya, dia memancarkan aura tirani dan tampak seperti binatang humanoid. Lu Ling Lu Li.
Ketika dia melihat Luli dan saudara laki-lakinya, matanya yang besar tiba-tiba memancarkan niat membasmi, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura jahat, dan dia meraung kalian saudara dan saudari sangat baik. Jika kamu berani membasmi paman keempat kami, Paman Li, dan Tian Erhuanger, kami tidak akan melakukannya hari ini. Jika aku membasmimu, aku, Diba, akan basmi diri dan meminta maaf. Desir, desir, desir. Orang-orang keluar dari banyak kamar di penginapan, dan sekelompok orang mulai berkumpul di luar, tentu saja, tidak ada yang akan mengganggu, jelas mereka ada di sini untuk menyaksikan kesenangan itu. Luli memegang pisau erat-erat di tangannya dan berdiri di depan Luling, jika Diba bergerak, dia akan bertarung sampai akhir. Dia tidak berbicara, tetapi Luling berbicara, tetapi dia tidak melihat ke arah Diba tetapi ke pemilik penginapan, dan berkata dengan dingin penjaga toko, kami membayar tarif kamar yang mahal untuk tinggal di sini, tetapi kami hanya tidak mau diganggu. Titik. Ini adalah wilayah keluarga Liu, tetapi ada orang yang berteriak dan membasmi orang di sini. Apakah Anda keluarga Liu tidak peduli? Atau, kota Wuling bukan milik keluarga Liu? Jika saya ingat benar, penggunaan kekerasan tidak diperbolehkan di kota. Ini Wuling. Apakah ini aturan yang ditetapkan oleh penguasa kota? Setelah Luling selesai berbicara, ekspresi pemilik penginapan dan sekelompok penjaga berubah. Memang merupakan aturan yang ditetapkan oleh kepala keluarga Liu bahwa tidak ada kekuatan yang dapat digunakan di kota, jika Diba dan yang lainnya diizinkan membasmi orang secara terbuka di penginapan hari ini, prestise keluarga Liu akan sangat berkurang, dan bisnis penginapan akan anjlok. Seorang penjaga toko berkumis memiliki wajah muram dan berkata semua orang dari keluarga Zhao harus mundur. Jika Anda memiliki keluhan, Anda dapat pergi ke istana tuan kota untuk mengeluh. Jika Anda menggunakan kekerasan di sini, Anda adalah musuh kami keluarga Liu. Zeng Zeng, sekelompok penjaga keluarga Liu segera mencabut senjatanya, jika Diba dan yang lainnya membuat kekacauan, perang akan segera dimulai. Melihat pemandangan ini, Luli menghela nafas lega. Diba adalah pejuang alam laut ilahi. Salah satu dari 4 atau 5 orang yang dibawanya berada di alam laut ilahi. Sisanya berada di puncak alam Xuanwu. Begitu dia mengambil tindakan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Hehe, Diba tidak berbicara, tetapi pria parubaya lain dari alam laut ilahi di sebelahnya berbicara. Sebuah tanda muncul di tangannya, dia memandang penjaga toko sambil tersenyum dan berkata saudara Liu Yuan, ini adalah tandanya dari kepala keluargaku. Kedua orang ini adalah Dilong, pengkhianat suku. Mereka tidak hanya memberontak, tetapi mereka juga membasmi banyak orang dari suku Dilon. Pemimpin keluargaku mengatakan bahwa ada kekacauan di dunia luar di saat ini, dan jika orang gila seperti itu memasuki kota, dia takut akan menimbulkan masalah. Ngomong-ngomong, ini saudara Liu Yuan, bisakah kamu memfasilitasi urusan keluarga suku Dilong? Biarkan Diba yang menanganinya sendiri, tentu saja. Kami pasti tidak akan membuat keributan besar di kota, kami akan menanganinya setelah kami meninggalkan kota. Orang yang berbicara tampaknya cukup bergengsi di keluarga Zhao. Kepala penjaga toko dan penjaga terlihat jauh lebih baik. Kepala penjaga toko melirik token di tangan pria itu dari waktu ke waktu, merasa sedikit bingung. Ups, titik. Ketika Luli melihat ada yang tidak beres, penjaga keluarga Liu jelas tidak berniat berkelahi. Mereka mungkin membiarkan Diba dan yang lainnya menjatuhkan mereka. Bagaimanapun, mereka hanyalah 2 orang yang tidak penting. Selama mereka tidak membasmi siapapun di kota ini, akan mudah untuk menerimanya. Luli memutar matanya, menangkupkan tangannya ke arah penjaga toko dan berkata, Tuanku, saya, Luli, memang membasmi beberapa orang dari suku Dilon, tetapi Anda tidak bisa begitu saja memberitahu saya situasi spesifiknya. Saya cukup akrab dengan Nona Yi dan Tuan Liu Wu. Anda dapat menemukan mereka dan kemudian memutuskan apakah akan menyerahkan kami. Nona Yi, Liu Wu. Penjaga toko besar Liu Yuan tampak terkejut di matanya. Dia hampir siap untuk mengabaikan masalah itu sekarang, tetapi Luli menyebut 2 orang ini, jadi tentu saja dia tidak bisa gegabah. Matanya berkedip dan dia berkata kemarilah, pergi menemui Nona Yi dan Wu. Apakah Anda sudah kembali, Tuan? Kali ini giliran Diba yang berpenampilan jelek dan menatap Luli dengan heran, orang menyebalkan kecil ini sebenarnya mengenal Liu Wu dan Nona Yi. Dan dia, kenapa dia membasmi di Tian? Dihan dan kedua tetua klan. Ya, setelah beberapa saat, terdengar suara langkah kaki di luar, dan nafas yang keras datang dari kejauhan. Luli melihat dari kejauhan dan langsung sangat gembira. Dia melihat sekelompok pengawal serigala perak berlari ke arah mereka, dengan Nona Yi di depan.
Nona Yi kembali. Ada seorang pelayan di luar yang berada jauh dan berteriak kaget. Di badan yang lainnya melirik keluar, ekspresi mereka bahkan lebih jelek. Kebetulan Nona Yi kembali. Nona Yi pasti baru saja kembali dari luar. Dia berdebu dan bulu rubahnya masih sedikit kotor. Dia tiba di luar penginapan dengan seseorang mengendarai serigala perak, dan dia melompat dan jatuh. Orang-orang di pintu segera berpisah, dan Nona Yi masuk dengan 6 atau 7 penjaga. Dari tanah, Nona Yi melihat Luli sekilas, wajahnya yang lelah bersinar dengan kemuliaan, dan dia berkata sambil tersenyum, "Luli, apakah kamu di sini untuk mencariku?" Luli menangkupkan tangannya dan berkata, "Nona Yi, saya tidak bisa tinggal di suku itu lagi, jadi saya datang untuk mencari perlindungan bersama Anda. Anda tahu, semua pemimpin saya mengejar saya ke kota." Ngomong-ngomong, Nona Yi, aku telah mengembangkan kekuatanku yang dalam. Cahaya di tangan Luli bersinar, dan energi yang sangat dalam tiba-tiba bersinar tanpa henti. Nona Yi dan beberapa penjaga semuanya terkejut saat melihatnya. Diba juga bergumam kaget bagaimana mungkin di tahap tengah alam Xuanwu. Suku tersebut mengakui bahwa Luli tidak dapat mengembangkan kekuatan mistik. Diba telah meminta Dihu dan yang lainnya untuk memperhatikan Luli. Jika Luli dapat mengembangkan kekuatan mistik, dia pasti sudah membasmi kedua saudara kandungnya sejak lama. Dia baru saja meninggalkan sukunya belum lama ini, dan bahkan jika Luli dapat mengembangkan kekuatannya yang dalam, itu hanya akan terjadi selama periode waktu ini. Dalam waktu sesingkat itu, Luli benar-benar dapat dipromosikan ke tahap tengah alam Xuanwu. Dibandingkan dengan Diba, Nona Yi bahkan lebih terkejut. Karena Luli baru bertengkar dengannya beberapa hari yang lalu, dan telah menarik peti mati beberapa waktu yang lalu, sama sekali tidak ada energi yang dalam di tubuh Luli, dan baik dia maupun Liu Wuhong tidak akan melakukan kesalahan. Setelah mengolah Xuan Li dalam waktu sesingkat itu, dia masih berhasil menerobos ke tahap tengah alam Xuanwu. Dengan fisiknya yang tidak normal, tidak ada masa lemah setelah menyempurnakan pil tempering tubuh. Luli penuh dengan misteri dan keajaiban di mata Nona Yi saat ini. "Nona Yi," Zhao Li baru saja berkata. Penjaga toko besar datang dan berdiri di samping Nona Yi, dan berbicara tentang urusan Diba dan yang lainnya, secara khusus menekankan kata-kata kepala keluarga Zhao. Setelah mendengar ini, Nona Yi berkata dengan sangat tegas, "Zhao Li, ambillah orang-orangmu keluar, ini kota Wuling. Jika kamu berani menggunakan kekerasan di kota, kamu akan dibasmi tanpa ampun." Nona Yi. Zhao Li mengangkat tanda kepala keluarga Zhao dan ingin mengucapkan beberapa patah kata, tetapi Nona Yi tidak mendengarkan sama sekali. Dia melambaikan tangannya dengan dominan dan berkata, "Keluar." "Sehat." Zhao Li mencibir 2 kali, berbalik dan berjalan keluar bersama yang lain. Diba mengertakkan gigi, menatap tajam ke arah Luli dan saudaranya dan berjalan keluar dari penginapan dengan marah. "Baiklah." Senyuman muncul di wajah Nona Yi, seperti bunga yang sedang mekar. Dia memandang Luli dan berkata, "Luli, atas nama keluarga Liu, saya menyambut Anda untuk bergabung dengan kami." "Apa, kamu ingin bergabung dengan ruang tamu? Menjadi tamu?" Tepat setelah dia membawa Luli dan saudara laki-lakinya kembali ke halaman keluarga Liu, dan bahkan sebelum pantat mereka panas, Nona Yi menerima kabar mengejutkan. Luli berkata dengan pasti, "Ya, saya ingin bergabung dengan ruang tamu." Selama keluarga Liu setuju, jika terjadi sesuatu pada keluarga Liu di masa depan, Luli akan bertarung sampai mati. Luling telah menjelaskan kepadanya dengan sangat jelas bahwa dia dapat bergabung dengan keluarga manapun, tetapi dia hanya boleh menjadi menteri tamu, dan dia tidak boleh bergabung dengan aula luar. Tentu saja aula dalam tidak mungkin, umumnya hanya anak-anak dari klan yang sama yang dapat bergabung dengan aula dalam. Luli jarang mendurhakai adiknya sejak dia masih kecil. Kali ini dia merasa lebih kasihan pada adiknya setelah mendengar apa yang terjadi padanya. Bagaimana dia bisa tidak menaatinya? Nona Yi menyesap tehnya dan berkata dengan serius, "Luli, kamu mungkin tidak memahami keluarga besar, aula luar, dan ruang tamu. Jika saya mengerti segalanya." Luli menyela Nona Yi dan berkata dengan nada meminta maaf, "Saya tahu bahwa jika saya bergabung dengan ruang tamu, status saya dalam keluarga akan sangat rendah, dan sumber daya, kekuasaan, dan gaji saya akan sangat kecil. Tetapi saya punya alasan sendiri. Saya hanya dapat menjamin bahwa selama keluarga Liu menerima saya, di ruang tamu, jika sesuatu terjadi pada keluarga Liu, saya akan mati." Berhenti bicara, itu tidak ada artinya. Ketika Nona Yi melihat Luli meminta berbagai jaminan, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Peraturan adalah peraturan. Saya tidak memiliki keputusan akhir dalam keluarga. Belum lagi ayah saya pun tidak berhak memberikannya. Tamu perlakuan orang asing. Selain itu, kamu telah menyinggung Diba,
Sekarang Diba adalah tetua luar dari keluarga Zhao, tidak apa-apa jika kamu tinggal di kota, tetapi jika kamu meninggalkan kota, keluarga akan pasti tidak bisa melindungimu. Aku tahu. Luli mengangguk dengan tegas lagi tapi aku tetap bersikeras. Setelah Luli selesai berbicara, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa wajah Nona Yi berubah muram, beberapa penjaga di dalam dan di luar aula tampak agak buruk, dan mata mereka mengejek, seolah-olah mereka diam-diam menyalahkan Luli karena tidak mengetahui apa itu baik dan apa yang baik. Luling berdiri di samping Luli, tidak berkata apa-apa sepanjang waktu. Wajahnya ditutupi syal kasa, alisnya diturunkan dan matanya diturunkan. Mustahil untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Baiklah, Nona Yi terlalu malas untuk membujuknya. Dia berdiri dan berkata, kamu harus menyelesaikan tugas untuk bergabung dengan ruang tamu. Kamu mungkin harus meninggalkan kota. Sebaiknya kamu berhati-hati. Selama kamu menyelesaikan tugas itu, kamu akan menjadi tamu keluarga Liu. Saya harap kamu berlatih dengan baik. Jika kamu ingin berubah pikiran, kamu bisa datang kepadaku kapan saja, Liu Yu, bawa mereka ke ruang tamu dan beritahu mereka, apa maksudku pada para tetua di ruang tamu. Nona Yi bangkit dan membawa orang-orang itu pergi, meninggalkan penjaga Liu Yu tanpa ekspresi dan berkata kepada Lu Li dan saudaranya, biarkan aku pergi. Sikap Liu Yu berubah drastis, Lu Li dan Lu Ling dapat memahami bahwa Keking sebenarnya tidak diterima di keluarga manapun. Kecuali Lu Li memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat, tidak ada seorang pun yang ingin membesarkan seseorang dengan sia-sia, dan orang itu dapat bergabung dengan keluarga yang bermusuhan. Keluarga Liu sangat besar, dengan bangunan bertumpuk, paviliun dan paviliun yang tertutup rapat, dan cahaya lilin di mana-mana. Mewah namun elegan. Ini adalah pertama kalinya saudara kandung melihat pemandangan baru, dan mereka merasa kewalahan. Keluarga Liu tidak berbeda dengan sukumu. Ada banyak peraturan di sini. Kamu tidak diperbolehkan berkeliaran di waktu biasa. Kamu hanya bisa berjalan di ruang tamu. Untuk meninggalkan benteng Liu, kamu harus masuk dan keluar dari barat gerbang, dan adikmu tidak bisa masuk dan keluar sesuka hati. Para tetua di ruang tamu akan memberimu detailnya. Katalog bergambar akan memberitahumu semua peraturannya. Liu Yu menjelaskan kepada Luli sambil berjalan, Luli mengangguk sedikit, sementara Luling menundukkan kepalanya dan berhenti melihat sekeliling. Setelah berjalan mengambil beberapa batang dupa, Liu Yu memimpin mereka berdua ke sebuah halaman yang luas. Ada lebih dari selusin halaman kecil yang terpisah, banyak di antaranya diterangi lilin. Tampaknya ada juga beberapa tamu dari Liu keluarga. Penatua Chang, ini tamu baru bernama Luli. Nona Yi ingin Anda mengatur sisanya. Sesampainya di halaman kecil, Liu Yu menitipkan kedua saudaranya kepada lelaki tua berjanggut putih itu dan pergi tanpa melihat ke arah Luli dan saudara-saudaranya lagi. Pria tua berjanggut putih itu memiliki senyum ramah di wajahnya, dia menunjuk ke halaman kecil di sudut dan berkata, nama saya Chengku, dan saya yang tertua di ruang tamu. Anda pergi dan tinggal di sana dulu. Kita akan membicarakan apapun besok. Orang tua berjanggut putih itu melemparkan potongan kayu lagi kepada Luli dan berkata, ini adalah peraturan ruang tamu. Kamu harus membacanya terlebih dahulu. Jika kamu tidak mengerti, tanyakan padaku besok. Luli dan saudaranya melangkah mundur dan berjalan ke halaman kecil di sudut. Halaman kecil ini lebih besar dari tempat mereka tinggal di suku, dengan 4 kamar. Dekorasi di dalamnya rata-rata, jauh lebih bagus daripada halaman tempat tinggal suku Dilon. Meletakkan bungkusan itu, Luling berjalan mengitari halaman, masuk dan mengangguk ya, di sini sangat tenang dan aman, cocok untuk retret. Jika tidak terjadi apa-apa, kita harus tinggal di sini selama 1 atau 2 tahun. Luli sedang membaca katalog yang diberikan Chengku kepadanya untuk memahami peraturan ruang tamu keluarga Liu. Ketika dia mendengar kata-kata ini, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, kakak, maukah kamu tinggal di sini selama 1 atau 2 tahun? Di mana kita pergi? Selatan. Luling menunjuk ke selatan dan berkata kota Wuling yang kecil tidak cocok untuk kamu tinggali. Kamu memiliki hal-hal yang lebih penting. Dalam 3 tahun, kamu harus pergi ke kota Tianwu, kota Tianhan atau kota Tianliang untuk bergabung dengan 3 kota terbesar, kota di Gurun Utara. Keluarga kerajaan kelas 5 menjadi tamu salah satu keluarga. Kota Tianwu, kota Tianhan, kota Tianliang. Keluarga kerajaan. Luli kembali ditakuti oleh Luling. Ketiga kota ini adalah 3 kota kerajaan besar di Gurun Utara, dan merupakan ibu kota dari 3 kerajaan besar di Gurun Utara Kerajaan Tianwu, Kerajaan Tianhan, dan Kerajaan Tianliang. Luling sebenarnya memintanya pergi ke 3 kota kerajaan dan bergabung dengan salah satu dari 3 keluarga kerajaan.
Siapa dia? Rakyat jelata dari suku kecil beruntung bisa bergabung dengan penguasa suatu daerah seperti keluarga Liu. Keluarga kerajaan. Itu adalah Tuan Super yang berdiri di puncak gurun utara. Pemimpin keluarga Liu bahkan mungkin dipandang rendah oleh penjaga gerbang keluarga kerajaan, bukan? Bagaimana dia bisa begitu berbudi luhur hingga bergabung dengan keluarga kerajaan dan menjadi menteri tamu? Luli, jangan meremehkan dirimu sendiri. Sudah kubilang statusmu luar biasa, dan pencapaian masa depanmu juga tidak terbatas. Selama kamu bekerja keras, suatu hari kamu akan berdiri di puncak gurun utara dan membuat keseluruhan gurun utara yang terkenal. Dengan gemetar di bawah kakimu, dengan darah keluarga Lu mengalir di tulangmu, kamu ditakdirkan untuk menjadi orang biasa. Luling berkata dengan tegas, lalu berhenti sejenak dan menjelaskan bergabung dengan keluarga kerajaan kelas 5 adalah tujuan pertamamu. Jalanmu masih panjang. Sekarang, jangan memikirkan apapun, berlatihlah dengan keras dan tunggu sampai kamu garis keturunan. Mari kita bicara setelah kamu bangun. Garis hitam muncul lagi di dahi Luli. Luling selalu menyembunyikan banyak hal, yang membuatnya merasa seperti berada di awan. Namun, dia memiliki kepribadian yang keras kepala. Jika dia tidak memberitahu Luli, dia mungkin tidak akan bisa untuk mencari tahu. Dia hanya bisa kembali ke kamarnya dengan membawa album foto. Luling akan selalu tinggal di halaman mulai sekarang, dan album foto tidak diperlukan. Dia harus dengan cermat mematuhi berbagai peraturan di ruang tamu keluarga Liu agar tidak menjadi diusir dari keluarga Liu. Setelah melihat katalog beberapa kali, Luli mengerti sedikit tentang peraturan ruang tamu. Keluarga Liu memiliki sedikit batasan terhadap tamu-tamu. Selama mereka tidak main-main di bawah panji keluarga Liu atau main-main di keluarga Liu, pada dasarnya baik-baik saja. Keluarga Liu akan mendistribusikan gaji dan menyediakan sumber daya tertentu setiap bulan, dan pada dasarnya tidak akan memobilisasi pejabat tamu kecuali keluarga tersebut menghadapi krisis genosida. Ini setara dengan membesarkan sekelompok orang yang menganggur secara gratis. Namun, setiap tamu-tamu harus melakukan penilaian untuk membuktikan kemampuan atau potensinya sebelum bergabung dengan ruang tamu. Keluarga Liu pasti tidak akan membesarkan sekelompok orang yang tidak berguna dengan sia-sia. Penilaian. Nona Yi juga mengatakan tentang penilaian tersebut, dan Lu Li mengerutkan kening. Jangan meninggalkan kota untuk penilaian ini, jika tidak Diba dan yang lainnya pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyergap dan membasminya. Begitu dia meninggal saat bertugas, Luling tidak lagi memenuhi syarat untuk tinggal di sini dan akan diusir, nasib yang menunggunya pasti akan sangat menyedihkan. Apapun yang terlintas dalam pikiran. Keesokan harinya, tetua olah tamu Chengku menemukan Luli dan memberinya tugas, memintanya untuk mengikuti Nona Yi dalam ekspedisi ke Jurang Es dalam 4 hari. Dia harus membasmi 100 binatang misterius kelas 1 atau 1 detik kelas binatang misterius sebelum dia bisa menjadi anggota keluarga Liu, tamu resmi. Sekelompok pembangkit tenaga listrik keluarga super bertempur melawan Raja Binatang di dekat Jurang Maut, memicu kerusuhan gelombang besar di luar jurang. Meskipun binatang buas misterius yang kuat terbasmi dan gelombang binatang buas ditekan dan tidak menyebar, masih banyak binatang buas misterius yang menyerang di luar. Baru-baru ini setiap keluarga telah mengerahkan pasukan orang kuat untuk membasmi binatang misterius di luar Jurang Maut. Banyak orang dari keluarga Liu kami tewas dalam pertempuran ini. Anda hanya ingin bergabung dengan ruang tamu. Jika keluarga Liu dalam masalah, kamu secara alami akan diwajibkan untuk melakukannya. Chengku menjelaskan beberapa patah kata dan pergi. Luli memandang Luling, yang mengangguk dan berkata tugas penilaiannya masuk akal. Risiko Anda mengikuti Nona Yi akan sangat berkurang, dan Anda juga akan terbiasa dengan penggunaan kekuatan misterius. Tentu saja, Diba pasti akan mencoba yang terbaik untuk membalas dendam, jadi kamu masih memiliki sedikit peluang lolos dari kematian kali ini ketika kamu pergi ke luar kota. Luli mengerutkan kening dan berkata misi ini telah diberikan. Saya tidak dapat mengubahnya. Saya hanya bisa pergi ke luar kota untuk memulai perang. Sayangnya, waktunya terlalu sempit. Jika Anda memberi saya waktu 1 atau 2 bulan untuk mengambil penilaiannya, saya dapat membuka semua meridian dan menemukan cara untuk memusatkan pikiran saya. Itu adalah laut. Luling berpikir sejenak dan melambaikan tangannya, kamu harus berlatih dulu dan lihat apakah kamu dapat membuka beberapa meridian lagi dan meningkatkan kekuatan tempurmu dalam 4 hari ini. Mari kita bicarakan sebelum misi. Luli tidak punya pilihan selain kembali ke kamarnya dan terus berlatih. Dia sekarang telah membuka 4 meridian dengan kecepatan secepat roket. Jika meridian lainnya sama dengan 4 meridian sebelumnya, dia mungkin akan mencapai puncaknya. Alam Xuanwu dalam lebih dari sebulan. Jelas, dia terlalu banyak berpikir, dan meridian kelima,
Saluran kaki Yin, berjalan lancar dan hanya butuh setengah hari. Tetapi meridian ke-6, meridian Ren, sangat panjang dan besar, dan terdapat lebih banyak penyumbatan dan kotoran di dalamnya. Meridian ini membutuhkan waktu 1,5 hari penuh. Tinggal di sini sangat santai, saya tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Seseorang membawakan saya makanan, air, dan buah-buahan setiap hari. Ada juga pramugara kecil yang bertanggung jawab di ruang tamu, kalau ada keperluan bisa ke dia. Mengapa tendon ketujuh ini begitu panjang dan besar? Tidak perlu khawatir tentang Luling, Luli berlatih siang dan malam, dan bahkan lebih tercengang ketika dia pergi untuk menyelesaikan item ketujuh. Meridian ketujuh, Meridian Du, 2 kali lebih besar dari meridian ke-6, Meridian Ren, dan penyumbatan di dalamnya lebih banyak. Menurut perkiraannya, tidak akan bisa dibuka dalam 3 atau 4 hari. Semakin jauh Anda ke belakang, semakin sulit. Luli merasa lega setelah memikirkannya. Jika kultivasi menjadi semakin mudah, maka semua orang akan menjadi raja dan kaisar. Alasan mengapa orang kuat sangat langka adalah karena sangat sulit untuk menembus setiap alam. Jika pemikiran Luli saat ini diketahui orang luar, banyak orang akan sangat tertekan hingga muntah darah. Anda harus tahu bahwa bahkan tuan muda paling mesum dari keluarga Zhao, Zhao Rui, menghabiskan 1 tahun penuh dari tahap awal alam Xuanwu hingga puncak alam Xuanwu. Tampaknya Luli hanya akan menghabiskan waktu paling lama beberapa bulan. Sungguh, sore hari ketiga, meridian ketujuh Luli baru setengah terbuka. Setelah berlatih selama beberapa hari, energi dalam di meridiannya cukup kuat, cukup untuk digunakan selama 1 atau 2 bulan. Berhentilah berlatih dan istirahatlah. Luling masuk dan menyerahkan semangkuk makanan kukus, lebih mirip baskom daripada mangkuk. Nafsu makan Luli sangat menakutkan. Luling memperhatikan Luli melahap makanannya dan berkata, kami akan berangkat besok pagi. Kamu bisa pergi mencari Chengku nanti dan lihat apakah kamu bisa mendapatkan senjata yang bagus. Senjata. Luli berhenti makan, mengerutkan kening dan berkata, aku belum menjadi tamu resmi keluarga Liu. Bukankah lebih baik meminta senjata sekarang? Selain itu, aku sudah cukup terbiasa menggunakan pedang itu, dan itu senjata misterius tingkat pertama. Ini bukan masalah kebiasaan. Luling menjelaskan kamu tidak memahami keterampilan misterius. Tidak masalah apakah pedang ini senjata misterius atau bukan. Lebih baik menggunakan senjata berat. Tubuhmu memiliki kekuatan yang sangat besar, kekuatan 10.000 kg, ditambah penggunaan kekuatan misterius dia memiliki setidaknya 16.700 kg kekuatan, yang jauh lebih banyak dari puncak alam Xuanwu. Jika Anda tidak mengetahui keterampilan misterius, maka gunakan kekuatan untuk mengatasi keterampilan dan serang dengan kekuatan absolut. Ini akan memberikan keuntungan besar bagimu. Kanan, Luli berpikir sejenak dan matanya berbinar. Kata-kata Luling membangunkannya seperti sebuah pencerahan. Kekuatannya sekarang jauh melebihi puncak alam Xuanwu. Jika dia dapat memiliki senjata berat, dia dapat menggunakan kekuatannya yang kuat untuk secara langsung mengalahkan gerakan cerdik musuh. 1 kekuatan bisa mengalahkan 10. Setelah memikirkan masalah ini, Luli meneguk makanannya dan dengan cepat menelan semuanya. Luling mengeluarkan beberapa daun emas dari bungkusannya dan menyerahkannya dan berkata di keluarga Liu, kita tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Daun emas tidak ada gunanya. Jika kamu bisa menukarnya dengan daun emas, ya, kamu bisa mengubahnya menjadi senjata terberat, jenis apapun bisa. Bagus. Luli mengambil lebih dari 100 daun emas dan berdiri untuk pergi. Ini semua adalah tabungannya selama bertahun-tahun. Dia tidak merasa buruk sama sekali. Selama dia bisa kembali hidup-hidup dari misi ini, itu tidak akan terlalu buruk, terlambat untuk mendapatkan daun emas di masa depan. Dia menemukan tetua aula tamu Chengku, yang sedikit malu bagaimanapun, Luli bukanlah tamu resmi keluarga Liu dan tidak memiliki kontribusi terhadap keluarga Liu. Jika Anda menanyakan sesuatu kepada keluarga Liu sekarang, lelaki tua dari aula senjata pasti tidak akan setuju. Chengku melihat tatapan penuh harapan Luli dan melambaikan tangannya. Ini adalah tanda identitasmu. Kamu dapat mencoba keberuntunganmu. Aula senjata ada di aula luar, Loteng No. 19. Luli mengambil token itu dan mengucapkan terima kasih sebelum pergi. Dia berjalan keluar dari ruang tamu, mencari nomor rumah di halaman. Butuh beberapa batang dupa untuk menemukan loteng besar dengan tulisan Weapons Hall tertulis di pintu luar. Berhenti. Ada seseorang yang duduk di halaman aula senjata. Dia adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban. Dia menatap Luli dan berkata, token identitas. Luli menyerahkan token identitas, dan lelaki tua berambut abu-abu itu mengambilnya dan menunjukkan kekuatan misterius di tangannya.
Token itu dengan cepat menyala dan menampilkan kata ke di atasnya. Lelaki tua itu melirik ke arah Luli dan melambai, Anda bukan tamu-tamu. Tanpa poin kontribusi apapun, Anda tidak memenuhi syarat untuk masuk. Sehat, Luli mengambil token itu dengan sedih, lalu mengeluarkan daun emas itu tanpa menyerah dan berkata, Tuan, bolehkah saya menggunakan daun emas itu untuk membeli senjata? Saya akan segera mengikuti tes. Saya khawatir saya tidak akan melakukannya bisa memberikan permainan penuh tanpa senjata. Daun emas. Orang tua itu memandang Luli sambil mencibir dan berkata apakah keluarga Liu kita akan kekurangan daun emas. Semua senjata mistik perlu ditukar dengan poin kontribusi, dan poin kontribusi yang diperlukan untuk senjata mistik tingkat tinggi bahkan lebih mahal. Jadi, karena kamu tidak punya senjata untuk berpartisipasi dalam misi penilaian, aku hanya akan bermurah hati, kamu bisa menukar daun emas dengan itu. Tapi kamu hanya bisa menukarnya dengan senjata paling umum atau senjata misterius yang rusak, senjata. Terima kasih Pak. Luli sangat gembira. Dia tidak membutuhkan senjata misterius, hanya senjata berat. Dia mengikuti lelaki tua itu ke aula senjata, tetapi lelaki tua itu tidak membawanya ke loteng di tengah. Sebaliknya, dia pergi ke sebuah ruangan kecil di sudut. Lelaki tua itu membuka ruangan itu dan berkata masuklah dan pilih salah satu. Saya akan melihatnya nanti dan Anda dapat menggantinya hanya jika menurut saya itu masuk akal. Luli buru-buru masuk. Bagian dalamnya tidak lebar, hanya 40 hingga 50 meter persegi, dan berisi senjata, setidaknya 1000 keping. Ada juga senjata yang sudah berkarat dan mengeluarkan bau karatan. Mereka semua adalah senjata misterius yang dihancurkan. Luli melirik sekilas dan merasa kecewa. Sebagian besar senjata tersebut merupakan senjata misterius yang rusak, bahkan ada pula yang patah. Senjata misterius tersebut biasanya berupa pisau, tombak, pedang, tombak, busur dan anak panah, dan tidak terlihat berat. Luli berjalan ke dalam dan mencoba banyak senjata dan menemukan bahwa tidak ada satupun yang cukup berat, kapak terberat hanya berbobot 5 hingga 600 kilogram. Hah, ada pisau besar di bawah sana. Luli mencari-cari sebentar dan melihat pedang besar di dasar tumpukan senjata. Meskipun dia hanya melihat sudutnya, dia tahu bahwa pedang itu pasti sangat berat. Dia memindahkan senjatanya, dan pedang besar itu menampakkan bentuk aslinya. Itu adalah pedang yang sangat indah, pastinya senjata misterius, dan bermutu tinggi. Pola di atasnya sederhana dan indah, dan itu jelas tidak biasa, pada pandangan pertama. Sangat disayangkan pisau ini hancur, ada bagian bilahnya yang patah dan tidak rapi serta terlihat sedikit janggal. Luli tidak peduli dengan keindahan, keburukan, atau kehancurannya. Dia memegang gagang pedang dengan satu tangan dan mengangkat pedangnya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi gembira dan dia berteriak pedang ini sangat berat. Beratnya setidaknya 2000 kilogram. Jika tidak rusak, setidaknya lebih dari 3000 pound, Anda beruntung, ini dia. Minum. Dia mengambil pedang dan menarikannya di udara untuk beberapa saat, menjadi semakin bersemangat. Pedang ini jelas merupakan senjata misterius tingkat tinggi sebelumnya. Bahan pembuatannya sangat luar biasa. Luli bisa merasakan hawa dingin yang menembus tulangnya ketika dia mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Tianlin. Pedang Tianlin. Luli melihat dua kata di gagang pisaunya, dan dia semakin yakin bahwa pisau ini luar biasa, hanya senjata mistik tingkat bumi yang dapat disebutkan namanya, dan senjata mistik tingkat manusia tidak memenuhi syarat untuk disebutkan namanya. Sangat disesalkan. Luli melihat ke arah pedang yang patah dan menghela nafas sedikit, jika senjata misterius ini tidak dihancurkan, itu pasti akan meningkatkan kekuatan tempur prajurit itu secara signifikan, lebih dari 30 hingga 40%. Namun, jika tidak dipotong, tidak akan tertinggal di sini. Ini dia. Luli berjalan keluar sambil membawa pisau patah sepanjang 1 meter, menangkupkan tangannya kepada lelaki tua itu dan berkata, Tuan, bisakah Anda menukarkan pisau patah ini untuk saya? Saya akan memberikan semua daun emas ini. Pedang Tianlin. Orang tua itu melirik ke arah gagang pisaunya, dan berkata dengan nada mengejek, wah, pisau Tianlin ini adalah senjata misterius tingkat bumi, dan juga merupakan senjata yang digunakan oleh pemimpin klan generasi sebelumnya. Bahkan jika dihancurkan, bagaimana cara menukarnya? Jangan katakan itu. Lebih dari 100 daun emas, bahkan 100.000 daun emas tidak dapat diganti, kembalikan saja. 100.000. Mulut Luli terbuka lebar, apakah pisau patah ini begitu berharga? 100.000 daun emas dapat ditumpuk menjadi sebuah gunung kecil, berapa banyak binatang yang harus dia buru untuk mendapatkannya. Taruh lagi. Luli sedikit enggan berpisah dengannya, pisau ini beratnya lebih dari 2000 kilogram, dan bahannya sangat istimewa, diperkirakan senjata misterius biasa tidak dapat mematahkannya. Dengan pisau ini,
Kekuatan tempurnya bisa ditingkatkan setidaknya beberapa persen. Jika dia memiliki pedang ini selama pertempuran dengan suku Dilong, dia bisa membasmi satu orang dengan satu serangan dan tidak mungkin Di Huo bisa melarikan diri. Dia dengan memohon mengulurkan tangannya ke arah lelaki tua itu dan berkata, "Tuan, saya benar-benar membutuhkan pisau ini. Menurut Anda apa syaratnya? Saya berhutang dulu dan membayarnya kembali perlahan. Saya bisa membayar kembali bahkan 100.000 daun emas." Tidak, orang tua itu berkata dengan wajah gelap, "Peraturan adalah peraturan. Jika kamu terus main-main, aku akan mengusirmu." Luli mengertakkan gigi dan membungkuk, "Tuan, tolong, kondisi apapun baik-baik saja. Saya hanya ingin pisau ini." "Kamu ingin pisau ini? Sederhana." Pada saat ini, suara wanita yang menyenangkan datang dari luar, dan sosok ungu cantik mendorong pintu, memandang Luli di pintu dan berkata, "Selama kamu bergabung dengan aula keluarga, apalagi pedang patah ini, aku akan melakukannya, memberimu senjata yang lebih baik. Kamu bisa meminta keluarga untuk memberikannya kepadamu." "Nona Yi." Luli menatap wanita berjubah ungu itu dan tersenyum pahit. Ketika Liu Yi datang, dia ingin memberinya senjata, tetapi dia tidak bisa menerima syaratnya. "Tanah dari." Liu Yi berjalan mendekat, memutar pinggang Ying-Ying, dan berkata dengan tegas, "Bakatmu sangat tidak normal. Selama kamu bergabung dengan aula luar keluarga Liu, aku akan membiarkan keluarga melatihmu dengan seluruh kekuatannya. Kamu akan memiliki semua ramuan, keterampilan dan senjata misterius yang Anda inginkan. Dalam beberapa tahun, Anda pasti bisa menjadi orang kuat di alam laut ilahi, dan bahkan Anda dapat melangkah ke alam kolam jiwa. Ketika saatnya tiba, Anda akan dapat menjadi salah satu dari sedikit pria kuat di kota Wuling, dan keluarga Liu kami juga akan memberi Anda kekuatan dan status yang cukup. Meskipun bukan tidak mungkin bagi Anda untuk menikahi wanita langsung dari keluarga Anda." Persyaratan yang ditawarkan Liu Yi sangat menarik, dan dia juga mengatakan bahwa dia berharap menjadi paman dari keluarga Liu. Ini sangat besar bagi pejuang biasa, lagi pula keluarga Liu adalah penguasa kota Wuling. Menjadi paman dari keluarga Liu seperti mencapai langit dalam satu langkah. Merasa kasihan, Luli tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kata-kata Luling sangat jelas. Belum lagi wanita langsung dari keluarga Liu, bahkan jika Nona Yi yang cantik dan mulia ini mengatakan bahwa dia bisa menikah dengannya, dia tidak akan terpengaruh. "Lupakan." Wajah Liu Yi menjadi sedikit muram, dia melihat pisau patah di tangan Luli dan bertanya, "Apakah kamu sangat menyukai pisau ini?" "Pisau ini sebenarnya tidak berguna. Jika rusak, tidak dapat diperbaiki sama sekali, dan memang begitu, bukan senjata misterius. Itu tidak bisa dipenuhi dengan misteri. Jika kamu menggunakan kekuatan, kamu tidak akan bisa melepaskan keterampilan misterius itu." Luli berkata dengan tegas, "Saya tidak peduli apakah itu senjata misterius atau bukan. Saya hanya suka pisau ini. Bisakah Nona Yi membantu saya kali ini? Saya, Luli, akan menghargai kebaikan ini di hati saya dan tidak akan menolak bahkan jika aku mati." Menatap mata Luli yang membara, Liu Yi teringat kejadian ketika Luli bergegas membawa tongkat kayu ketika mereka diserang oleh elang fosfor merah. Dia merenung sejenak dan berkata, "Tuan He, saya membantunya mengganti pisau ini. Berapa banyak poin kontribusi yang dibutuhkan dari saya?" Liu Yi mengeluarkan sebuah token, pria tua berambut abu-abu itu menatap Luli dengan rasa ingin tahu dan mengambil token itu untuk memasukkannya ke dalam energi hitam. Kata, menyala di token Liu Yi, diikuti dengan deretan angka, tetapi angkanya dengan cepat berubah, berkurang 100. Luli bertanya dengan rasa ingin tahu apa ini. Liu Yi menjelaskan jumlah ini adalah poin kontribusi. Itu sama untuk keluarga manapun. Anda akan mendapat poin kontribusi ketika Anda melakukan sesuatu untuk keluarga, berkelahi, dan melakukan tugas. Jika Anda bergabung dengan aula luar, Anda akan mendapatkan 10 poin kontribusi gratis setiap bulan. Ada juga di ruang tamu, tapi hanya ada 1 poin dalam sebulan. Dengan poin kontribusi Anda dapat menukar senjata, ramuan, keterampilan mistik, dan bahkan kepemilikan kota suku di keluarga Anda, Del. Luli tiba-tiba menyadari bahwa tampaknya penjaga keluarga Liu yang berpatroli di peti mati juga menyumbangkan sesuatu. Keluarga besar ini sangat adil dan adil. Setiap Anda bekerja keras atau menumpahkan darah, Anda memiliki poin kontribusi yang dapat ditukar dengan berbagai hal baik. Oke, kamu kembali. Kita akan berangkat ke Ais Abyss besok pagi. Bujukan tidak efektif, Liu Yi sepertinya sudah kehilangan mood untuk berbicara, lalu berbalik dan pergi. Luli dengan bersemangat berjalan menuju ruang tamu sambil memegang pedang Tianlin. Ketika dia kembali ke ruang tamu,
Chengku melihat Luli membawa pedang Tianlin di punggungnya dan berjalan mendekat untuk bertanya dengan mata penuh keheranan. Setelah mengetahui bahwa Liu Yi telah menggantikannya, Chengku menatap Luli dengan mata aneh dan berkata, "Wah, benar. Nona Yi adalah mutiara kota Wuling. Ibu negara keluarga Liu yang terhormat dapat menerobos laut surgawi kapan saja. Jing, jika kamu menjatuhkannya, kamu pasti akan makmur di masa depan." Wajah Luli memerah setelah diajak bicara, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Chengku tertawa dan pergi. Luli berjalan ke halaman kecilnya. Luling sedang duduk di halaman kecil. Dia mungkin mendengar percakapan antara dia dan Chengku, dan dia juga menggoda dan berkata, "Luli, Nona Yi yang mana yang kamu lakukan? Apakah kamu memperhatikan?" "Sudah, wanita muda ini cukup baik, dengan penampilan biasa-biasa saja, hampir tidak layak untukmu. Tentu saja, tidak mungkin menjadi istri sah. Luli, kamu harus ingat bahwa istri sahmu harus dilahirkan dalam keluarga terkenal, setidaknya keluarga kerajaan kelas 5. Hanya wanita sejati yang memenuhi syarat untuk menjadi layak untukmu." "Aduh, terjadi lagi." Luli memutar matanya. Luling selalu mengucapkan setengah dari kata-katanya tetapi tidak pernah menceritakan situasi sebenarnya. Jika kata-kata ini tidak diucapkan oleh Luling, dia akan menamparkan orang lain untuk membangunkannya. Dia menutup pintu halaman luar dan segera mengelus pedang di tangannya dengan mata terbakar. Kemudian dia mengerahkan energi yang dalam di tangan kanannya, dan seluruh tangannya tiba-tiba merasakan peningkatan kekuatan yang besar. Dia mengambil pedang Tianlin dan mulai menari. Cici, pisaunya semakin cepat, dan bilahnya menembus udara sambil menjerit. Semakin dia menari, semakin bersemangat dia, berkeliaran di sekitar halaman, dan debu di langit diaduk olehnya, membuat Luling berjalan dengan cepat ke dalam ruangan. Bagus. Setelah berlatih beberapa saat, Luli berhenti mengangkat pedangnya, matanya bersinar terang, wajahnya merah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi kegembiraan. Dia berbalik untuk melihat ke arah Luling yang berdiri di depan pintu dan berkata sambil tersenyum, "Saudari, dengan pedang ini, aku bahkan bisa melawan seorang pejuang di puncak alam Xuanwu." Luling keluar, menyerahkan panah hitam, dan berkata dengan senyuman tipis ditambah dengan panah pembasmi nyawa ini, "Kamu seharusnya tak terkalahkan di alam laut ilahi. Kamu harus ingat bahwa tidak peduli siapa itu, selama karena itu adalah musuh, jangan menunjukkan belas kasihan, basmi aku dulu." Keesokan paginya, Luli bangun pagi-pagi, mengucapkan selamat tinggal pada Luling dan pergi menunggu di luar gerbang barat sendirian. Barisan prajurit berdiri rapi di luar gerbang barat, sekilas setidaknya ada 300 prajurit. Mereka semua mengenakan baju besi perak keluarga Liu dan menunggangi kuda yang tinggi. Ada 7 atau 8 orang yang menunggangi serigala perak di depan. Liu Yi belum tiba, jadi jelas waktunya belum tiba. Keluarga Liu sangat kuat. Luli melirik mereka dan melihat bahwa 300 orang ini semuanya adalah pejuang alam Xuanwu, dan ada banyak orang kuat di alam Xuanwu akhir. Ini bukan 1 atau 2 orang, tapi 300 orang. Ini masih menjadi bagian dari prajurit aula luar keluarga Liu, dan semua penjaga kota di kota ini adalah prajurit keluarga Liu. Setiap tingkat penyeberangan sama sulitnya dengan mencapai langit. Sepertinya pepatah lama itu benar adanya. Di antara lebih dari 300 orang, Luli merasakan bahwa tidak ada seorang pun di alam laut ilahi, dan dia diam-diam menghela nafas. Lingkungan hidup di Gurun Utara sangat keras dan semua orang memuja seni bela diri. Semua masyarakat suku adalah pemburu terbaik ketika mereka masih muda. Namun, hanya ada 1 atau 2 prajurit alam Xuanwu dari ratusan yang dapat mengolah Xuanli dan menerobos alam laut ilahi. Xuanwu, laut ilahi, kolam jiwa, roda kehidupan, keabadian, Tuan, Kaisar manusia. Sangat sulit untuk menerobos alam manapun, tetapi begitu Anda menerobos, kekuatan Anda akan meningkat beberapa kali lipat, dan status serta kekuatan Anda juga akan meningkat pesat. Misalnya, Diba menerobos alam laut ilahi dan segera direkrut oleh keluarga Zhao di Jurang Es. Setelah mencapai prestasi besar, ia langsung dipromosikan menjadi tetua aula luar. Meskipun ada banyak penatua luar dalam sebuah keluarga besar, jika Anda bisa menjadi penatua, status Anda dalam keluarga akan meningkat pesat, dan sumber daya yang tersedia bagi Anda akan meningkat secara eksponensial. "Nak, kemarilah." Liu Yu, salah satu pengawal serigala perak, melihat Luli berdiri dengan bodoh di luar gerbang barat, dia berteriak padanya, lalu berkata kepada orang di belakangnya, "Beri dia seekor kuda." Oh, Luli melangkah cepat, dan seseorang membawakannya seekor kuda. Luli menggaruk kepalanya. Dia tidak bisa menunggang kuda, dia tidak berani menjadi orang terkenal di suku sebelumnya, dan dia belum pernah menunggang kuda. Tidak tahu cara berkendara. Lihat saja dan pelajari.
Jangan sampai terjatuh dan terinjak sampai mati. Liu Yu meliriknya dan tidak memberikan banyak nasihat. Luli bersikeras untuk bergabung dengan ruang tamu tanpa tahu harus berbuat apa, yang membuat Liu Yu sedikit tidak senang padanya. Luli menyentuh hidungnya dan melompat ke punggung kudanya, namun, dia tidak berani bergerak dan hanya bisa memegang kendali dengan erat. Ya, sesaat kemudian, 3 serigala perak berlari keluar dari gerbang barat. Seorang wanita di depan mengenakan baju besi lembut berwarna perak dengan jubah merah diikat di belakang punggungnya. Dia memiliki wajah cantik, wajah halus, dan penampilan heroik. Kelompok prajurit muda dari keluarga Liu menatapnya dengan mata menyala-nyala. Liu Yi tidak memakai bulu rubah hari ini, tetapi mengenakan baju besi lembut, sosok indahnya tidak tersembunyi, tetapi memiliki aura yang berbeda. Dia menatap semua orang dengan mata Phoenix-nya, dan berhenti sejenak pada Luli, memastikan bahwa dia telah tiba, dan berteriak dengan manis meningkatkan pasukan selama 1000 hari, dan menggunakannya untuk sementara. Keluarga Liu mentraktir Anda baik-baik saja. Ini adalah momen paling kritis bagi keluarga Liu. Tolong bantu saya, keluarga Liu, untuk menaklukkan Gunung Hanyun. Gunung Ping Hanyun. Banyak orang mengangkat tangan mereka dan berteriak, dan suara itu bergema di seluruh area sekitar, membuat gendang telinga Luli berdenging, kuda di bawah begitu gelisah hingga hampir menjatuhkan Luli. Oke, ayo berangkat dan targetkan Gunung Hanyun. Liu Yi berubah menjadi pedang panjang perak, dia menghunus pedang panjangnya dan mengarahkannya ke utara, dia memimpin dan mengaum ke arah serigala perak. 10 penjaga serigala perak di belakangnya segera mengikuti, diikuti oleh 300 prajurit keluarga Liu, mengikuti dengan tertib. Berkendara, mengemudi. Luli tidak tahu cara menunggang kuda, jadi dia masih berada di depan tim dan perlahan mencapai belakang. Dia tampak cemas pada pasukan besar yang hendak pergi, dan buru-buru menepuk pantat kudanya untuk mendorong kudanya maju. Diba ingin memotongnya menjadi beberapa bagian, dan prajurit keluarga Zhao mungkin tidak akan melepaskannya, jika dia meninggalkan kekuatan utama, dia pasti akan mati. Saya belum pernah makan daging babi, tapi saya juga melihat babi melarikan diri. Luli mengikutinya, dan kuda perang itu akhirnya dengan enggan mengikuti pasukan besar itu dan berlari menjauh. Namun, dia sedikit sengsara. Seluruh tubuhnya terus-menerus terbentur. Dia terjatuh beberapa kali dan harus melompat dan naik kembali ke atas kudanya lagi. Hahaha, lihat pria itu. Apakah ini anggota keluarga Liu? Kenapa dia terlihat seperti lelucon? Banyak pejalan kaki di jalan luar tertawa terbahak-bahak ketika mereka melihat Luli melompat dari kudanya dari waktu ke waktu, berlari menjauh seperti mongki dan melompat ke punggung kuda. Prajurit merupakan hal yang lumrah di kota Wuling, siapa yang tidak tahu cara menunggang kuda. Setelah dilempar lebih dari 10 kali, Luli akhirnya menjadi marah, mengangkat tangannya dan menamparkan kepala kudanya. Seberapa kuat dia, lebih baik menahannya, kalau tidak kepala kudanya mungkin akan hancur. His, kuda perang itu kesakitan, mengangkat kuku depannya tinggi-tinggi, menengadah ke langit dan meringkik, dan Luli berguling lagi. Namun ketika dia menaiki kudanya, kali ini kudanya jauh lebih jujur. Dan berlari lebih lancar, sehingga dia tidak terlempar. Cepat pergi, atau aku akan menghajarmu sampai mati. Luli memelototi kuda perang itu dan berteriak dengan suara yang dalam, dengan aura jahat yang samar di tubuhnya, kuda perang itu tampak takut dan sangat patuh, ia berlari sepanjang jalan dan mengejar kavaleri. Segera setelah meninggalkan gerbang kota utara, Luli menguasai beberapa trik dan mulai mengayunkan tubuhnya secara berirama dengan kuda perang, agar ia tidak ketinggalan dan tidak lelah seperti sebelumnya. Setelah meninggalkan kota, Liu Yi mengendalikan serigala perak untuk berhenti, dia menunggu semua orang selesai dan kemudian melirik ke belakang. Dia melihat Luli menindaklanjuti dengan cepat, dengan tatapan aneh di matanya. Liu Yu baru saja memberitahunya bahwa Luli tidak bisa menunggang kuda, jadi dia berhenti di gerbang kota. Tapi dia tidak menyangka Luli akan mempelajarinya dalam waktu sesingkat itu, dan dia sepertinya mampu mengendalikan kuda perang yang kuat. Berjalan, dia tidak berkata apa-apa dan berlari ke arah utara lagi, diikuti oleh ratusan orang, berlari rapi dalam 2 baris. Cahaya dingin yang dipantulkan matahari pada armor membentuk 2 garis, berkelok-kelok. Luli sedang keluar kota. Dia seharusnya pergi ke Gunung Hanyun bersama Liu Yi. 2 pria parubaya berpakaian sipil di gerbang kota melirik potret itu, lalu dengan cepat berjalan ke kota dan memasuki halaman terpisah. Sesaat kemudian, seekor gosok terbang dari halaman, membubung ke awan, dan terbang langsung ke utara. 2 pengintai keluar dari halaman lain, mata mereka seperti ular berbisa melihat ke arah utara, dan salah satu dari mereka mencibir, "Hei, Luli, kamu berani meninggalkan kota.
Bahkan jika kamu mengikuti Liu Yi, kamu pasti akan mati. Ya, orang lain mengangguk dan berkata Gunung Hanyun sekarang menjadi campuran manusia dan ular. Beberapa kekuatan keluarga dan lusinan suku semuanya ada di sana, dan ada binatang misterius di mana-mana. Penatua dikatakan telah mengambil ramuan itu dan telah menerobos ke tahap tengah alam laut ilahi. Ingin mendapatkannya, terlalu mudah untuk membasminya, Liu Yi tidak bisa mengikutinya setiap hari, kan? Mendengus. Orang pertama mencibir dan berkata jadi bagaimana jika Liu Yi mengikuti? Keluarga Liu telah mengalami perubahan besar, dan begitu banyak orang telah meninggal kali ini. Dan keluarga Zhao kami telah menyusul Tuan Yu, dan kota Wuling mungkin berada di sini dalam beberapa bulan. Kami milik keluarga Zhao. Juga, orang lain menggema bahkan jika Penatua dengan paksa membasmi Luli, apa yang berani dikatakan keluarga Liu. Ayo pergi, misi kita telah selesai, dan kita tidak perlu mengkhawatirkan hal berikutnya. Keduanya pergi dengan cepat dan menghilang ke dalam gang. 30.